Nama-nama yang kau sebutkan tadi itu baik teman-teman. Saya lagi flu. Iya betul. Teman-teman sekalian, temanya apa perlu kita ganti atau masih tema ini? Tema ini aja ya. Oke. Ganti temanya. Tema apa? Iya, betul. Temanya Aku Cinta Kamu. Silakan teman-teman non-muslim. Seperti kemarin kembali kita bahas tema yang menarik ini. Ya, saya rasa ini penting ya. Ini penting untuk kita kaji teman-teman lebih jauh untuk memperdalam pemahaman yang utamanya teman-teman kita non-muslim, agar mereka bisa belajar lebih jauh mendalami agama mereka ini. Mudah-mudahan dengan mereka sering nyimak materi seperti ini, mereka bisa sedikit memahami bahwa apa yang mereka imani selama ini itu ada kekeliruan, ya, kekeliruan yang sangat mendasar. Bahwasanya ternyata ajaran para nabi mengajarkan bahwa Tuhan yang benar minta korban penebus dosa itu berupa hewan, bukan berupa manusia. Iya, teman-teman sekalian, mungkin ada bagusnya kalau menghadap ke sana ya, menghadap ke area kolam renang. Jangan melulu menghadap ke Bang Suma, kan ya? Benar nggak? Jadi diskusinya, diskusinya sambil lihat ini, lihat pengunjung gitu. Betul nggak?
Ada kaki. Oh, itu semut penjaga wisata itu. Iya, jangan melihat ke saya terus, apalagi lagi flu kan gitu. Ya, ini lagi di rumah Hobbit Molangi. Gak apa-apa kan? Santai kawan-kawan. Ya, silakan saudara-saudara non-muslim yang ingin berdiskusi tentang tema ini, kurban atau tumbal. Itu anak kecil lagi main HP. Ayo, silakan saudara-saudara. Saya lagi di kamar ini, lagi di wisata tuh. Aku di sini, ini disewakan teman-teman. Ini 1 malam 1,3. Ada kamar dalam tuh. Kalau mau kesini silakan. Kita lagi membersihkan, orang-orang sana tuh lagi membersihkan sebagian, lagi nyapu. Pengunjung ada tuh banyak, mau lihat. Di kolam renang pengunjungnya di bawah. Di kolam bawah pengunjung. Kolam renangnya jauh, nggak bisa dibesar pula tuh. Nggak bisa dibesarin. Kalau kita ke sana kameranya jaringannya udah bagus. Rooftopnya di situ. Rooftopnya di sana. Rooftopnya di sana. Rooftopnya di sana tuh. Tapi agak jauh. Coba geser lagi. Masih bagus gak? Masih bisa nggak nangkap di sini? Tuh rooftopnya di atas sana. Masih bisa? Masih nampak? Itu kolam renang. Pengunjung sana banyak di bawah. Tuh. Nge-lag. Itu kolam renang. Orang lagi renang di situ. Orang lagi mandi. Udah ya? Udah. Nge-lag ya? Noise di YouTube, noise. Yaudah kita balik. Kembali kita. Apa iki? Tape. Kita makan tape.
Noise, masih noise. Noise ya. Sabar ya. Ada yang menangis, anak kecil, teman-teman. Oke. Gimana? Sudah ada yang mau naik diskusi? Mari kita diskusi. Kita diskusi. Pelan-pelan kita membahas tema ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Siang. Dari sekte mana abangku? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Abang sehat selalu. Saya di Probolinggo, Bang, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Iya, Masya Allah. Hebat kali Jawa Timurku. Gimana Jawa Timur, Bang? Musim hujan, Bang? Panas sudah, Bang. Oh, panas. Tapi kadang-kadang hujan. Oh, kadang-kadang hujan. Tapi Kalau di sini mendung. jarang. Paling kadang 2 minggu sekali, 1 bulan sekali gitu. Oh, siap. Kan musimnya musim kemarau, Bang. Iya. Musim kemarau, Masalahnya, betul. Bang, ini saya dulu pernah ke Bone, Bang. Kemana? Ke Bone. Oh, Bone. Ya. Melewati hutan-hutan itu. Iya. Betul. Tahu. Kalau ke Bone tahu, saya paham. Wisatanya Abang itu dilewati enggak kalau ke Bone? Enggak. Bone arah ke timur. Ya, Beda. Timur. Iya. Udah. Betul. Pas mampir sholat subuh itu anjing berkeliaran di area masjid juga itu, Bang. Iya memang. Betul, Bang, betul. Oh, di sana termasuk minor, Mas Yanang. Mayoritas Muslim di sini, Bang. Enggak di itu di daerah. Sorry, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bang, tadi. Iya. Terima kasih, Bang Zuma. Saya udah diterima naik. Saya melihat akun Bang Zuma kayaknya banyak banget. Jadi saya pernah informasi begini, Bang. Coba aktifin di TikToknya. Jangan izinkan jangan diganggu, Bang. Mudah-mudahan dengan ini kita masuk ke pengaturan telepon. Habis itu pencet manajemen, keluar itu yang ada di HP semua. Cari TikTok, terus keluar TikTok ada nanti dipencet TikTok terkeluar Oke Lola. Nah, habis itu pencet kelola. Nah, lihat di bawahnya ada izinkan jangan diganggu. Nah, mudah-mudahan dengan
nggak diizinnya mengganggu, mudah-mudahan nggak ada yang nombak lagi akun Bang Zuma. Soalnya akun Bang Zuma saya lihat banyak banget. Saya juga bingung, padahal saya suka sama siap. yang Bang Zuma sampaikan. Jadi tambah pengalaman saya. Oh iya. Makasih Bang, makasih ilmunya, nanti kita coba ya. Nah, masuk di pengaturan telepon, habis itu masuk ke manajemen, tekan manajemen, masuk lagi dengan TikTok. Nah di TikTok masuk lagi ke kelola, habis kelola tarik ke bawah atau cari di bawah, nanti ketemu siap. Inginkan jangan diganggu kalau nggak salah itu. Nah mudah-mudahan nggak ada yang nombak lagi akun Bang Zuma. Gitu aja Bang. Baik. Terima kasih Bang Bosku. Dinaikin. Ya lanjut ya, Bang Zuma. Sama-sama Bang. Dulu, makasih banyak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya kan ya? Menangis histeris. Tak kuasa melihat keluarganya menjadi korban pembunuhan, wanita ini pun menangis histeris. Kami selalu Rosalia, seorang wanita berusia 20 tahun, dibunuh oleh seorang pendeta. Tak hanya sampai di situ, sebelum membunuh, Anderson Sembiring, sang pendeta, juga diduga memperkosa korban. Pelaku berdalih membunuh korban lantaran korban berkata kasar kepadanya. Selain itu, diketahui pelaku dan korban memiliki hubungan asmara. Kejadian ini pun sempat membuat warga Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara heboh. Usai membunuh, pelaku sempat kabur dan tertangkap di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka membuka celana korban dan berupaya untuk mensentuhi korban. Namun kami tetap berpengalaman untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau minta usul aja Bang ini. Iya. Kalau bisa tahun depan si Bombong sama si Edis itu dikurbanin aja Bang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Usul diterima ya. Usul diterima. Yo, makasih Bang. Nanti disampaikan ke Bom ya. Menarik juga beritanya ini ya teman-teman ya. Menarik nih berita ini. Ribut di gereja, ribut masalah 400 juta. Dana 400 juta raib. Oh, waduh. Kok bisa ya? Oke teman-teman, silakan. Halo, selamat pagi, selamat siang.
Silakan yang non muslim kita diskusi, mungkin agak berat temanya ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar bang, sehat? Alhamdulillah baik. Bang Juma. Emang Juma. Kurban atau tumbal? Iya bang, temanya ini bang. Tumbal siapa itu bang? Tumbal artinya korban persembahan. Korban persembahan. Iya. Kalau kita udah kemarin kurban bang ya kan? Iya. Kurban tiap tahun kalau kita kurban. Kalau Kristen sekali aja kurbannya seumur hidup. Tapi kalau dia melakukan dosa lagi, entahlah siapa lagi yang mau dikorbankan. Ujung-ujungnya bertobat juga. Artinya kalau ujung-ujungnya bertobat, jadi buat apa? Buat apa ada kurban kan gitu. Tobat sambal itu bang, pedas, hilang pedasnya buat lagi. Iya. Kita naik kan orang Kristen ya bang ya? Ya bang? Mana tahu. Iya orang Kristen kita ajak naik ya bang. Oke bang. Ya. Makasih bang. Oke bang, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali teman-teman kita menyampaikan bahwasanya agama yang benar itu harus berlandaskan ya atas kebenaran akal, di mana akal ini sebagai tolak ukur sebuah pemberitaan itu bisa diterima atau tidak. Kenapa? Karena percuma seorang nabi diutus oleh Allah kalau ternyata ajaran nabi ini tidak diimani, ajaran nabi ini malah dibelokkan kemudian. Dibelokkan, dilencengkan, diserongkan. Seperti kalau misalnya umat Islam diajarkan fashalli lirabbika wanhar, ya diperintahkan untuk sholat dan diperintahkan untuk berkurban, akan tetapi dirubah, bukan malah sholat, bukan malah berkurban, akan tetapi malah melakukan hal yang lain. Diperintahkan kurban hewan, malah berkurban manusia. Ini artinya melanggar perintah Tuhannya. Dengan kata lain, ya mereka yang membuat aturan baru ini adalah lebih baik mereka menganggap diri mereka itu Tuhan. Tapi wajar sih, memang betul kan? Karena mereka menganggap diri mereka anak-anak Tuhan, gitu kan? Dengan menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan, bukankah itu menyetarakan dirinya dengan Tuhannya? Karena dengan mengatakan dirinya anak Tuhan, berarti mereka selevel dengan Tuhan. Sama seperti seekor ayam. Seekor ayam menjelaskan kepada ayam yang lain bahwa dirinya adalah anak manusia. Kalau ada seekor ayam mengatakan dirinya sebagai anak manusia, berarti ayam ini sedang menyetarakan dirinya dengan manusia. Afio syukran. Kalau ada kemudian kucing
yang mengatakan dirinya sebagai anak biawak, berarti kucing ini sedang menyetarakan dirinya dengan biawak. Kalau ada seekor ayam menyetarakan dirinya dan mengatakan dirinya, aku ini adalah anak asu, berarti ayam ini sedang menghayal jadi asu. Kalau ada seekor monyet mengatakan dirinya adalah anak bom-bom, berarti monyetnya sedang menyetarakan dirinya dengan bom-bom. Terima kasih Bang Afio. Atau sebaliknya, bom-bom menyatakan dirinya sebagai anak monyet, berarti bom-bom sedang menghayal sama seperti monyet. Begitu juga ketika ada manusia mengatakan diri mereka sebagai anak Tuhan, berarti itu sama halnya mereka menganggap diri mereka setara dengan Tuhan. Begitu juga kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah anak domba, berarti apakah itu bukan berarti mereka sedang menyatakan Yesus itu setara dengan domba. Ini argumentasi sederhana tetapi menggeliti akal sehat bagi orang yang mau menggunakan akal. Begitu juga ketika mereka menganggap Yesus ini adalah korban penebus dosa, berarti mereka sedang menyetarakan Yesus dengan domba. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Dengan menjadikan Yesus, dengan menganggap Yesus, dengan menerima doktrin dan dogma bahwa Yesus adalah korban penebus dosa mereka, itu sama halnya mereka menyamakan Yesus dengan binatang. Karena mereka mengatakan Yesus ini korban. Lagian memang mereka mengatakan Yesus ini adalah anak domba gitu. Paham ya? Anak domba ya berarti ya pikir aja sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Kalau tema ini agak berat untuk Kristen, silakan naik, sampaikan kepada kami. Bang Suma, ya paman, temanya diganti dong, terlalu berat. Nah, kita ganti. Yang penting saudara-saudara Kristen mau berdiskusi dengan baik. Nah, nanti mereka akan berkata, kenapa ini sasarannya selalu Kristen? Ya dia dong. Karena Kristen menginginkan kita umat Islam untuk menjadi pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Jadi sebelum kita menjadi pengikutnya ya kita harus ini dulu. Kita harus cari tahu dulu dong. Kan gitu. Siapa yang mengajarkan mengorbankan manusia? Kalau Islam kan jelas tuh. Perintahnya memang ada dalam Al-Quran untuk berkurban hewan. Nah mereka ini berkurban cuma sekali seumur hidup. Dan kurbannya itu adalah manusia yang konon Tuhannya sendiri. Maka kita harus bertanya dan mendengarkan penjelasan mereka. Apakah penjelasan mereka ini masuk akal? Atau jangan-jangan mereka ini adalah orang yang salah di dalam mendudukkan perkara yang ada di dalam agamanya. Terima kasih Bang Wahdah. Sehat selalu. YouTube suara saya aman kan? Ya meskipun kita masih berduka ya teman-teman atas perginya
guru kita, sahabat kita, Ustadz Yahya Waloni. Tetapi tablik ini harus tetap digaungkan. Kita boleh berduka, kita boleh bersedih, merasa kehilangan. Tetapi dengan beliau pergi, insya Allah akan lahir ya 1000 Ustadz Yahya Waloni yang lain. Yahya Waloni yang lain akan bermunculan insya Allah. Masuk suara musik nggak dari panggung teman-teman? Enggak kan? Aman, alhamdulillah. Mana nih teman-teman Kristen kok nggak ada nih? Muncul dong, hadir dong. Kok kayak menghindar ya teman-teman Kristen kita ini, kayak menghindar dari Bang Suma. Kenapa ya? Kelihatannya mereka memang ini menghindari kita gitu. Sebisa mungkin kalau bisa 2 dunia, teman-teman kita ini pindah di dunia lain. Nggak mau satu dunia dengan Bang Suma. Karena kelihatannya sih mereka takut kita buka apa yang selama ini disembunyikan. Ya sama seperti yang kita pertanyakan ini, termasuk materi 2 Kristus, ya Dewa Molok, siapa yang disalib, Yudas atau Yesus, itu semua adalah materi-materi pembuka tabir rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Mungkin karena itu mereka sampai segan untuk naik di Komal kita ini, karena dengan solo begini tentu lebih runut kan, lebih runut, tidak tabrak-tabrakan, tidak rancu. Kalau di Komal-Komal teman-teman kita kan jarang yang pakai tema tuh, hantam sana hantam sini. Jadi ya sembrono aja materinya. Kalau di sini kita upayakan temanya itu ya fokus. Mau main PK sama siapa? Sama Pak Bom-Bom. Senangnya itu dia. Nggak, maksudku Bom-Bom itu naiklah ke sini kan ya, Edis. Ya, atau jangan-jangan gara-gara belajar dengan kejadian RK kemarin mereka jadi trauma. RK naik di Komal ini membahas tentang Kristus lain, 2 Kristus. Saking penasarannya dia ajak ke Superboy. Di sana pun sama aja, lebih parah lagi, nggak bisa berkutik apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Halo, assalamualaikum Bang. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kores. Saya dari Sulawesi juga Bang. Maaf ya. Sulawesi. Ya. Siap. Boleh saya bertanya Bang, satu hal ini. Dari sekte mana dulu? Katolik atau Protestan? Saya Islam Bang. Muslim. Oh, alhamdulillah. Tapi ada sesuatu yang saya mengganjal gitu. Iya. Kira-kira pada abad ke-1 itu Yahudi itu penyimpangnya itu bagaimana Bang, sehingga menurunkan yang Nabi Isa kan? Kan pada saat itu kan Yahudi tetap menjalankan Torah, tetap menyembah Hashem. Kira-kira penyimpangan apa yang membuat sehingga turun Nabi Isa ya? Kalau boleh tahu. Iya. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam itu dikarenakan pencipta langit dan bumi ingin memberikan hadiah terakhir kepada mereka berupa jalan keselamatan
yang bernama Nabi Isa alaihi salam sebelum turunnya penutup para nabi. Jadi turunnya Nabi Isa akan memperlihatkan kepada dunia betapa Bani Israel itu adalah umat yang pembangkang. Ketika datang Nabi Isa alaihi salam, mereka menolak Nabi Isa alaihi salam, artinya menolak ajaran Nabi Musa. Karena Nabi Musa sendiri mengajak mereka kemudian untuk percaya kepada siapapun yang mengajarkan untuk kembali kepada hukum Taurat. Nah, ketika Nabi Isa datang, di dalam Al-Quran diterangkan, beliau, orang-orang Yahudi ini, itu seringkali menyakiti hati Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran surah As-Saff. Bagaimana Nabi Musa mengatakan di sana, waqad ta'lamuna anni, bahwasanya kalian tahu bahwa aku ini adalah rasul utusan Allah kepada kalian, tetapi kalian selalu menyakiti aku. Kenapa kau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa isqala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum, aku ini rasul untuk kalian, tapi kenapa senantiasa kamu menyakiti aku? Nah, rentetan ini sama seperti di dalam kitab Ulangan. Sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkuk kalian, pembangkangan kalian kepada Elohim, kepada pencipta langit dan bumi. Apalagi nanti ketika aku tak ada. Nah, jadi Nabi Musa mengatakan dia selalu disakiti oleh Bani Israel. Lalu Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, sama tetap saja diolok-olok oleh mereka. Jadi alasannya Nabi Isa alaihissalam itu diutus ya untuk memberikan kesempatan terakhir kepada Bani Israel. Apakah mereka akan berpaling dari pengingkaran mereka terhadap Allah, atau justru semakin menolak ajaran Allah. Nabi Isa alaihissalam datang mengajak mereka untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Itu. Jadi di samping karena kelalaian mereka, Nabi Isa alaihissalam juga diutus oleh Allah untuk memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad. Tetapi ya itu lagi-lagi mereka ingkar. Seperti itu, Bung. Oke Bang, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Salam dari Polman ya, Bang Sumat. Iya. Baik, saudara Polman. Oke, tapi ya saya turun ya. Siap. Makasih Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah untuk sekaligus memberitakan akan datangnya Nabi yang diutus kepada mereka kelak, yaitu Nabi Muhammad. Makanya mereka semakin marah. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Masya Dari Allah, mana? saya bisa juga ngobrol dengan Bang Zuma secara langsung ya Bang. Iya. Gini Bang, saya mau menceritakan sesuatu Bang. Saya ini seorang mu'alaf dari Hindu, udah 9 bulan. Jumat kemarin alhamdulillah 9 bulan saya mu'alaf Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kemarin saya lihat YouTube, Iya. itu saya menemukan perdebatan antara Bang Dalbo dengan Edis Bang. Iya, gimana? Ya, di dalam perdebatan tersebut, Edis menunjukkan rekaman antara atau abang gitu kan, yang memberitahukan bahwa tidak ada satu ulama pun yang bisa menghadapi Edis, dan banyak rekaman-rekaman yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dipertuhankan, sehingga akhirnya Muhammad abang saya ini gimana ya ngomongnya, dari semua rekaman yang saya dengar itu menyebabkan saya itu jadi gundah gulana Bang. Apakah keputusan saya sebagai seorang mu'alaf ini benar salah gitu Bang? Sekarang Seperti saya itu, tanya sama sampean, ada nggak ulama yang bisa mengislamkan setan? Jawab dulu. Sampai saat ini belum ada Bang. Nah, itu jawabannya.
Tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang kiai, tidak ada seorang penafsir ahli Al-Quran yang mampu berdebat dengan iblis, yang mampu mengalahkan iblis, yang bisa menyelamatkan iblis dari kesesatan. Itu pernyataan saya. Tidak akan ada orang yang bisa menang melawan Edis. Selayaknya tidak akan mungkin seorang manusia mampu menyadarkan lalat kalau sampah itu adalah busuk. Tidak akan ada. Jadi kalau orang punya wawasan pemikiran dan ilmu mantik yang lemah, dia akan menjebak dirinya sendiri tanpa berpikir panjang. Apa makna dari ucapan saya itu? Itu sebenarnya hinaan. Itu hinaan. Saya merendahkan dia serendah-rendahnya daripada isi jamban. Artinya tidak akan ada seorang ahli ilmu, ahli ibadah yang mampu mengislamkan iblis. Tidak akan ada. Iblis loh ya, iblis. Bukan jin. Yang saya katakan iblis. Jadi kalau saya mengatakan tak ada yang mampu mengalahkan Edis, itu berarti sudah level rendah itu. Artinya Edis ini adalah orang gila, di atasnya gila, di atasnya gila, gila, gila. Itu maksudnya. Terus yang kedua, terkait dengan kata Rob. Rob itu kan pemilik. Rob itu kan junjungan. Rob itu kan tuan. Ya, wisata ini Robnya saya. Tempat saya ini Robnya saya. Tempat wisata ini yang bernama Rumah Hobbit Belangi itu saya Robnya, saya pemiliknya. Makassar ini pemiliknya itu gubernurnya. Tapi kalau Rabbus samawati wal ar, pemiliknya itu hanya Allah. Rob itu Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian disebut Rob. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin umat yang memperkenalkan tentang ilmu tauhid, mengajarkan akidah selama 13 tahun lebih, hanya untuk mendudukkan Rob, pencipta langit dan bumi itu, yaitu Allah. Jadi kalau kita hanya ingin bermain kata, Paulus itu juga Rob, Lukas itu juga Rob, Markus itu juga Rob. Mereka adalah Rob bagi kitab mereka. Lukas Rob bagi kitab Lukas, Yohanes Rob bagi kitab Yohanes. Karena Rob itu pemilik. Saya Rob bagi HP ini, saya pemimpin HP ini, saya pemilik HP ini. Jadi kalau ilmu mantik lemah, mau berdialog sama orang yang ahli silat lidah kayak Edis, tidak akan pernah bisa menang kalau tidak menguasai wawasan yang lebih luas. Itu. Alhamdulillah Bang, akhirnya saya menemukan jawaban tersendiri dari Abang mengenai hal itu gitu kan. Aku pikirnya gini Bang, memang sih dari awal aku meyakini itu kayak premisitasnya dari Edis gitu kan. Tapi aku lama mendengarkan hal itu kayaknya nyata gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini aku mendapatkan jawaban tulus dari Abang bahwa itu semua hanya sesuatu yang merendahkan dirinya Edis sendiri gitu. Oh iya, betul itu Bang. Saudara gini, kita Islam itu pondasi awal keislaman kita itu apa? Al-Quran. Itu pondasi awal, bukan doktrin, bukan dogma. Maka ketika ada orang di luar Islam mencoba ingin merusak tatanan Islam, orang itu kudu wajib bisa baca Al-Quran dulu. Nabi Muhammad bisa melumpuhkan sejazirah Arab, bahkan dunia ini, dari proses apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi untuk masuk ke dalam Islam, pintu awal yang harus kita buka itu adalah pintu buta aksara Quran. Itu dulu. Kalau ada orang mengaku paling bisa Al-Quran, paling bisa Islam, tapi dasar awal buta aksara Quran dia tak sanggup, maka itu mimpi. Seibarat ada seorang yang memaksakan kapal selam itu adalah ikan. Itulah Edis. Jadi argumentasi yang berilmu, argumentasi yang melalui proses berpikir ilmiah, kita jabarkan kepada dia, tidak akan pernah masuk. Kenapa? Karena dia sudah terdoktrin bahwa kapal selam itu adalah ikan.
Terus kalau orang kayak begini mau diajak diskusi, siapa yang bisa mengalahkan dia? Nggak ada. Nggak ada. Seibarat lalat ingin disadarkan sampai itu bosok, lalat tidak akan pernah bisa sadar. Nah, itulah yang saya katakan, tidak akan ada yang sanggup mengalahkan Edis. Oke. Itu penghinaan sebenarnya, itu penghinaan. Gitu saudara. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Suma atas jawabannya. Itu meletakkan hati saya yang selama ini guna-gulana dengan semua rekaman-rekaman Edis itu ya. Saya minta doanya kepada Abang, semoga istiqomah. Insyaallah. Amin. Semoga Amin. saya mengambil keputusan itu bukan keputusan yang salah gitu Bang. Baik saudaraku. Ya. Insyaallah antum istiqomah. Amin. Kasih Bang, jazakallah khairan ya Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis, jadi selama ini Edis bangga gitu dibilangnya kayak gitu sama Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dari Pulau Nias, Abang Da. Pulau Nias. Iya, alhamdulillah kita sekarang stand di Bengkalis Riau. Bisa. Alhamdulillah saya dapat langsung berbicara dengan Abang Kakak Nda. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Kita lahir memang dari Kristen Protestan Kakak Nda. Alhamdulillah Allah sudah memanggil kita di dalam Islam Abang Kakanda. Allahu Akbar. Oh, mu'allaf. Alhamdulillah sekarang ini sudah dipercayakan kepada kita oleh Kemenak Kabupaten Bengkalis untuk membina mu'alaf. Alhamdulillah oten-oten pun sudah Allah izinkan untuk kita syahadatkan lebih 40 orang Kakanda. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi itu bukan karena saya Kakanda ya, tapi itu semuanya karena kehendak Allah. Iya, itu dan pasti. Kenapa saya ingin jumpa sekali sama Kakanda di sini? Karena pernah saya melihat, pernah berdebat dengan Edis TV, karena itu yang mereka agung-agungkan. Saya sebagai manusia yang baru lahir di dalam Islam, saya perhatikan bacaan Al-Qur'annya itu belum sempurna. Menurut Kakanda, supaya orang-orang awam itu tidak mudah percaya kepada Edis, bagaimana bacaan pemahaman Edis itu membaca Al-Quran itu kalau menurut Kakanda, supaya tidak mudah orang-orang awam itu percaya bahwa dia itu pakar Quran. Karena saya perhatikan saja bacaannya, sedangkan saya baru belajar Islam, baru bisa belajar membaca dengan benar, jauh sangat Bang Kakanda. Macam di otak-atik ilmu Al-Quran itu. Kita ini ingin mencerdaskan anak bangsa Kakanda. Itu yang perlu saya minta sama Kakanda, karena saya baru belum seumur jagung di dalam Islam, bisa dipaparkan kepada umat-umat Islam agar mengerti bahwa bacaan si Edis itu tidak benar sebenarnya. Karena jujur kepada Kakanda, awalnya visi misi kami Kakanda untuk menarik umat Islam ini masuk Kristen Kakanda. Tapi dengan kebijaksanaan Allah memutarbalikkan hati hamba-hambanya Kakanda. Sampai seperti ini sekarang ini diri saya. Maka itu yang perlu saya ingin dibentengi, supaya tidak terjadi apa yang dikatakan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah Kakanda. Kalau nggak salah ayat 83, angka 83 antara 183, yang mengatakan artinya di dalam itu Yahudi dan Nasoro itu tidak akan senang kepadamu sebelum engkau mengikuti jalan-jalan mereka. Itu apa yang dikatakan Al-Quran itu benar Kakanda. Saya beri apa itu? Saya aku itu. Oleh itu saya
minta mohon maaf Kakanda bukannya menggurui, karena iya di zaman sekarang ini sangat kita bimbangkan umat hanya faktor ekonomi mereka bacanya yang murtad. Dan pernah saya mengatakan itu di forum, siapapun orang Islam yang keluar dari Islam maka orang itu, maaf kalau kasar bicara saya Kakanda, bahlul, botol. Iya, Masya Allah. Iyalah, itulah yang saya minta juga sama Kakanda. Mohon maaf kalau saya lancang Kakanda ya. Dan apabila ada salah dalam ucapan saya, dengan senang hati saya terima nasihat Kakanda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya bisa turun. Saya keliling memantau saudara-saudara kita. Memang rom-rom seperti lintas agama ini memang sering kita naik di rom-romnya, seperti Ayahanda Aduka, El Castillo dari Malaysia dan lain-lainnya. Dan saya mohon doa juga kepada Kakanda dan umat Islam yang di bawah untuk tetap teguh hati kami dalam kebenaran. Amin, untuk amin. mencerdaskan anak bangsa bersama Bang Zuma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Semoga Bang Zuma menjadi generasi Ayahanda almarhum Yahya Waluni. Allah Amin, Akbar. amin, amin. Allahu Akbar. Mungkin Masya itu Allah. yang dapat saya sampaikan sama Kakanda. Mohon maaf Kakanda ya sekali lagi kalau saya lancang. Saya ucapkan ribuan terima kasih sudah Kakanda menerima saya dengan senang hati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin diturunkan Kakanda. Oh iya, baik. Oke teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran itu ada yang disebut al-ijazut tasyrih. Ini harus dikuasai terlebih dahulu untuk mengkritisi Al-Quran. Kalau ilmu itu tidak dimiliki seseorang, maka dia tidak akan pernah sanggup masuk menyelami dalamnya kemudian ilmu Quran itu. Gak bisa. Karena kaidah dalam Islam itu, dalam Al-Quran, al-ijazut tasyrih ini, itu adalah ilmu yang harus dikuasai seseorang untuk memahami apa hukum-hukum yang ada di dalam Islam tersebut. Penetapan-penetapannya, terapannya seperti apa. Ilmu ini adalah ilmu dasar. Dan untuk mengetahui ilmu ini, ya utamanya harus bisa baca Quran dulu. Kalau tidak bisa baca Quran, bagaimana bisa paham ilmu al-ijazul balagh? Bagaimana bisa paham tentang ilmu ijazul tasyrih? Tidak bisa. Edis paham gak ilmu itu? Enggak. Makanya saya katakan ya sebesar apapun keilmuan seseorang, kalau menghadapi lalat tidak akan pernah bisa menyadarkan lalat ini untuk berhenti mengkonsumsi sampah. Gak akan pernah bisa. Kecuali ada orang yang mampu mengislamkan atau mewaraskan iblis, ya silakan aja. Ini yang ingin saya katakan. Di Islam, di Al-Quran itu ada yang disebut al-ijazul a'dadi, ada yang disebut al-ijazul tasyrih, al-ijazul ilmi. Itu harus dikuasai, baru bisa memprotes Al-Quran. Dan untuk menguasai itu, dasar awalnya harus bisa baca. Sedangkan Edis jangankan membaca, tahu huruf hijaiyah saja kagak, boro-boro. Jadi jangan ini, Edis itu pelawak, dia bukan orang berilmu, bukan. Edis itu bukan orang berilmu, bukan orang berilmu dia itu. Pendebat iya, pendebat betul. Kalau pendebat iya, pernah nggak dengarkan burung beo dengan burung beo? Nah itulah. Burung beo dengan burung beo itu bunyi ajanya dia. Bunyi terus. Tapi tak memahami ilmu. Hanya bersuara. Tidak ada ilmu. Bagaimana mau dikatakan ilmu? Membahas sesuatu yang ilmunya nggak ada. Sulit itu.
Yang mendengarkan dan yang menyimak dia itu ya sama-sama ada kekurangan. Saya cukuplah beberapa tahun saya mencoba untuk mewaraskan dia, tapi ternyata tidak bisa. Seibarat saya mewaraskan iblis untuk kembali menjadi malaikat dalam konsep Kristen, itu sulit. Gitu ya teman-teman sekalian. Silakan yang non muslim naik. Kalau temanya berat kita ganti temanya. Silakan ke atas tanya tentang kurban. Di Islam seperti apa kurbannya. Kita akan uraikan. Lalu kita tanya balik tentang kurban Kristen, yaitu manusia. Itu ilmu dari mana? Kok korbannya Tuhan? Ya kalaupun bukan Tuhan yang dikorbankan, manusialah. Nah konsep korbankan manusia ini, nebus dosa dengan cara mengorbankan manusia ini tuh konsep dari mana? Itu yang harus dijelaskan. Atau kalau berat kita ganti tema. Ya, kita ganti temanya, coba agak ringan sedikit. Ini caranya. Aku takkan pernah Oh nggak usah pakai tanda tanya ya, langsung aja ya teman. Oke, Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Nah, bagus kan temanya? Oh keren kali. Ada nggak dari apologet Islam nih? Naik dulu dong. Saya mau ibadah. Adinda dari apologet Islam, minta permintaan dong naik. Ah ini dia si Jali-Jali, anak yang lahir dari kandang sapi. Ini dia si Jali-Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dirimu datang juga. Saya mau ibadah dulu, gantian kita. Udah selesai di sini, lanjutkan dah. Oke, silakan. Ini temanya bukan menarik, temanya ini mendorong. Siap. Tema ini mendorong jadi sehat waras, jangan gila permanen. Ini bukan menarik tapi mendorong temanya. Siapkan dah, siap. Ayo deh, kamu teriak-teriak di sini, ajak semuanya datang, kumpul semuanya gereja, naikkan semua sini. Undang dulu semua. Undang dulu semua. Sampai mimbarnya diangkat ke sini juga, laci-laci lemari gerejanya suruh bawa ke sini semuanya ya. Siap. Saya ibadah dulu ya, sebentar. Kan dah siap. Ini baru selesai kita tadi. Kamu sudah bisa nyanyi? Belum kanda. Belum kanda. Nah itu 3 langgeng itu.
Bukan, dan nanti saya perbaiki cengkoknya ya. Silakan Nggak ibadah usah dulu. perbaiki cengkok. Yang penting langgengnya aja dulu dipelajari. Oh sama aja ya. Siap. Oke. Oke. Oke, silakan. Kita ibadah dulu. Teman-teman Kristen kalau mau naik silakan kirim permintaan, nanti tekan 3 di bawah biar kami naikkan ya. Teman-teman yang Kristen ya. Kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu panik. Kalau teman-teman Kristen beradab, kami akan lebih beradab insya Allah. Kalau teman-teman Kristen santun, kami akan lebih santun sama teman-teman Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Yang salam juga waalaikumsalam. Nanti setelah teman-teman Kristen tekan 3, kirim permintaan naik biar kami naikkan di sini. Untuk dialog, bincang-bincang santai. Kita santai-santai aja dialog, nggak usah terlalu tegang. Kan sama-samanya belajar kan? Silakan teman-teman Kristen. Ngobrol santai yuk. Ini keren nih temanya. Yesus Kristus versus Kristus Yesus. 2 Kristus, 1 palsu. Mari kita cari, kita selidikin tuh siapa yang palsu. Begitu teman-teman. Ayo. Yang belum absen di absen juga, di tap layar juga biar komalnya kuat teman-teman ya. Syukron teman-teman, perpuluhannya terima kasih banyak. Karena kita itu kalau buka sekolah, itu sekolah Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya gratis teman-teman, nggak bayar. Nanti dari Senin sampai Kamis itu kita buat berbayar. Karena kalau kita buat gratis terus tiap hari, yang kenyang bukan kita, tapi tahu kan di mana tempat bayar perpuluhan. Nah di situ yang kenyang, bukan kita yang kenyang, mereka yang kenyang. Kita yang habis tenaga, habis waktu untuk menginjilin, bukan kita yang dapat perpuluhan, tapi rumah ibadah mereka. Kan koplak. Mestinya kan kita yang dapat perpuluhan karena kita mengajar. Nah kita menggunakan pandangan teologis, bukan pandangan dogmatis. Seperti itu teman-teman. Nah kalau ada teman-teman Kristen yang berkenan untuk ngobrol santai, silakan kirim permintaan, nanti kami naikkan. Untuk belajar, untuk edukasi. Ini berlaku untuk teman-teman Muslim maupun teman-teman Kristen. Edukasinya teman-teman jadi ditangkap semua ilmunya. Yang kawan-kawan Kristen juga untuk mau belajar teologi, silakan kirim permintaan, nanti kami naikkan. Tapi kirim permintaan kalau Kristen, silakan saudara. Oke, ada Bang Lele Kejepit. Selamat siang saudara. Bang Lele Kejepit. Ya, Assalamualaikum Bang. Ustadz. Waalaikum. Kristen atau Muslim Bang? Muslim. Kok tekan 3 Bang? Soalnya nggak tahu cara gabungnya gimana. Jadi saya emang pengen tanya aja Ustadz. Jadi memang bukan Ustadz. Oh ya, jadi manggilnya gimana? Bang Fandi aja. Oh ya, Bang Fandi. Kebetulan kan di sini ada Gurunda Zuma juga ya. Lagi saya ibadah, cuma mau lagi ibadah. Oh lagi sholat, oke. Oh iya. Makanya kita jadi saya oke. Ya udah. Tapi boleh kan nanya kan ya? Soal apa Bang pertanyaannya? Nah, kan apa namanya? Kita kan Muslim sangat anti ya dengan yang namanya Trinity begitu atau Trinitas ya. Dan saya sedang membaca lagi tentang sejarah Trinitas, dan ketika saya searching tentang 12 murid atau 12 disciples, saya tuh searching keywordnya tuh apakah mereka menyembah Yesus sama seperti mereka menyembah Elohim atau Allah Israel. Ternyata hasil yang keluar tuh ternyata tidak gitu. Jadi mereka tuh lebih dominan kepada monoteisme Yahudi. Begitu juga dengan si Paulus. Ternyata saya searching juga, Paulus tidak menyembah Yesus seperti dia menyembah Yahweh atau Elohim atau Allah Israel begitu. Jadi yang jadi pertanyaan bagi saya adalah kenapa banyak Muslim yang seolah-olah seperti anti terhadap Paulus, padahal Paulus sendiri tidak menyembah Tuhan Trinitas begitu. Bang Fandi, boleh dijelaskan? Mungkin nanti ada Kristennya ya Bang ya. Karena kalau Anda misalkan ada niatan untuk membela Paulus, nanti login dulu ke Kristen, baru Anda jadi tim Paulus. Karena Islam sekarang ini jadi tim Yesus. Apa yang Yesus ajarkan itu yang kami pelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu kami sudah pelajarin semua. Banyak pertentangan pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus Bang. Nah, kalau misalkan abang mau jadi tim Paulus,
kalau mau jadi tim Paulus, misalkan mau membela Paulus, ya nyebrang dulu ke agama mereka. Minimal dibaptis, Bang. Enggak, saya enggak membela mau. Paulus kok. Nggak mau. Saya malah Ya enggak, udah saya kalau malah gitu Bang gini, melihat Anda pelajari Bible, pelajari Bible dulu, narasi Paulus dengan narasi Yesus Anda pelajarin dulu. Apa perbedaan narasi mereka? Apa perbedaan pengajaran mereka? Gitu aja, Bang. Saya Itu mudahnya, itu yang paling mudah tuh. Iya, saya melihat memang sangat berbeda begitu ya. Tapi ketika saya melihat sosok Paulus ini memang ternyata dia nggak Trinitas gitu loh. Justru malah ini sangat melemahkan Trinitas begitu. Masalahnya apa, Bang? Dia mengajarkan menyembah kepada manusia loh. Mengajarkan penyembahan terhadap Yesus, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau Bang misalkan Lele Kejepit belum belajar, ya belajar dulu. Gitu aja simpelnya. Gitu aja kali ya. Aman kan? Nah, silakan saudara. Ya. Oke. Ya, makasih Bang Fandi ya. Makasih banyak saudara ya. Saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Biar cepat teman-teman ya. Izin kawan-kawan muslim standby dulu kalau bisa. Supaya kita tidak terkesan monolog kalau kita membahas apa yang bukan hak kita untuk dibahas kalau tidak ada Kristennya. Makanya kawan-kawan muslim itu kalau seolah-olah pengen membela Paulus, bertanya kepada kami muslim, kenapa seperti Paulus ini dibenci sekali? Ya karena dia mengajarkan kesesatan, itu yang kami pelajarin. Kan gitu. Makanya tadi saya minta teman-teman Kristen naik, tekan 3. Silakan teman-teman Kristen. Ayo silakan. Silakan kirim permintaan, nanti kami naikkan. Kita ngobrol santai boleh. Kalau misalkan Anda agamanya Kristen, percaya dirilah dengan agama Anda. Misalkan, kalau misalkan Muslim, sampaikan bahwa saya Muslim. Jujurlah, karena kalau di Islam itu kan sering di-framing oleh teman-teman Kristen. Muslim itu Bang katanya, bisa berbohong, boleh berbohong dalam 3 hal. Betul, cuman 3 hal. Kalau di sebelah itu bukan hanya 3 hal, seluruh hal, semua hal boleh berbohong. Makanya kebanyakan Kristen itu naik di Komal Muslim itu nyamar jadi Islam, nyamar jadi Hindu, nyamar jadi Buddha, nyamar jadi ateis untuk modal bertanya saja. Gak mau dibahas kitabnya, takut dibahas kitabnya. Kayak gitu teman-teman. Sambil tap-tap layar biar Komalnya kuat. Ini teman-teman Kristen 2-3 orang nih bisa kita naikkan kalau teman-teman Kristen berkenan. Kalau teman-teman Kristen takut naik 1 orang, nanti kami tunggu 2-3 orang teman-teman Kristen, baru kita ngobrol santai. Gitu teman-teman. Kalau dari hasil pembelajaran kami selama ini, saya rasa kenapa kita kan tahu kenapa sampai kita mengatakan bahwa Paulus ini termasuk kategori rasul palsu. Dan yang dia bawa itu adalah Kristus palsu, bukan Kristus Yesus anak Bunda Maria, tapi Kristus Yesus yang palsu. Makanya belajar dulu teman-teman muslim. Kalau dasar pengajarannya misalkan dia tidak mengajarkan kepada 3 Tuhan, tapi kan dia mengajarkan menuhankan kepada manusia. Silakan teman-teman Kristen yang berkenan untuk naik menjelaskan, silakan kami naikkan. Yang Kristen dulu. Ini kayaknya saya harus cepat nih. Nggak boleh lagi kalau ada kawan-kawan muslim lain langsung saya turunkan. Gitu aja kali ya. Halo. Ya Bang Pukat, selamat siang. Assalamualaikum Bang. Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepat kita langsung turunkan aja kawan-kawan muslim, supaya tidak terlalu kemana-mana narasinya. Yang naik Kristen aja dulu. Soalnya kalau kawan-kawan muslim dikasih kesempatan nanti kemana-mana pembahasannya. Silakan. Ini kesempatan untuk teman-teman Kristen. 2-3 kursi kami siapkan. Silakan kirim permintaan. Cepat kita. Teman-teman Kristen yuk, nggak usah ragu, nggak usah takut.
Kita cuman ngobrol santai aja. Apa yang mau dibahas untuk teman-teman Kristen? Ini temanya juga kita angkat ini, Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Yang Muslim standby dulu, jangan kirim permintaan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Nah, kalau misalkan teman-teman Kristen, are you Kristen or Muslim, Aisyah? Oke, ini kayaknya Muslim ya. Izin saya turunkan. Yang Muslim standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Kalau ada teman Kristen, tekan 3 di bawah, Bang. Kalau Bang Arya ini Kristen, tekan 3 aja dulu di bawah, baru kirim permintaan naik. Karena nggak bisa dijambak. Silakan, Bang. Yang Muslim jangan naik. Yang Kristen dulu kasih kesempatan. Harus ini juga ya teman-teman ya. Apa namanya? Kawan-kawan Muslim juga harus mengerti bahwa ini Komal diskusi lintas agama nih. Bukan Komal untuk apa ya? Untuk bincang-bincang sembarangan, nggak kayak gitu. Ini Komal diskusi lintas agama. Kita perlu teman-teman Kristen untuk naik diskusi. Kawan-kawan Muslim itu standby dulu di bawah biar terjadi dialog. Kalau kawan-kawan Muslim naik, gimana mau dialog coba? Bang Krisna kirim permintaan, Bang Krisna. Tekan multi-guess. Bang Krisna itu typing 3 tapi tidak mau naik. Silakan. Yang Kristen yang naik. Kalau bukan Kristen standby dulu di bawah. Biar ada dialog gitu. Nanti kalau mau untuk curhat-curhat, jumpa fans, nanti buka Komal silakan sendiri. Yang teman-teman Kristen tekan 3 aja, biar kita naikkan atau kita coba jambak. Silakan teman-teman Kristen, ayo. Bang Krisna kalau mau naik boleh. Biar ada temannya, nanti kita tunggu lagi 2 Kristen biar dialog kita. Silakan, kami kasih kesempatan untuk saudara Krisna dari Katolik. Mau naik boleh. Biar parkun aja dulu Bang Krisna sambil nyimak-nyimak kalau ada diskusi dengan teman-teman Kristen. Bang Krisna itu nyimak-nyimak aja di atas. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal ditanyakan langsung ke Bang Zuma. Bang Zuma kalau kayak gini gimana? Gini gimana? Gitu. Silakan teman-teman Kristen. Minimal yang paham apa itu arti Mesias, arti Kristus. Minimal paham. Karena kebanyakan teman-teman Kristen itu nggak paham apa definisi Kristus atau Mesias ini. Ayo silakan. Nggak usah takut ya teman-teman Kristen ya. Ayo, yang Muslim standby di bawah, jangan naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Soalnya ini lagi susah-susahnya domba nih. Karena habis kurban kemarin kita jadi susah. Dombanya pada susah. Mereka kan pada lari ketakutan tuh, jangan sampai kena sembelih. Kadang-kadang kan kalau Muslim ini kita harus tegas karena kalau tidak tegas itu permintaan naik itu bisa ratusan. Kirim permintaan. Jadi kita harus tegas juga kadang-kadang. Gitu teman-teman. Ayo silakan, Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Pendeta John kalau dibawa, silakan kirim permintaan Pak Pendeta. Tadi saya sudah share sama beliau.
Silakan Pak Pendeta John, kalau lagi standby di bawah silakan kirim permintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung jangan lupa di tap-tap. Pendeta John, Bang Jeremy yang dari Katolik juga kalau mau naik silakan kirim permintaan saja. Silakan. Gak usah takut teman-teman Kristen. Aku udah undang 3 pendeta nih. Siapa tahu ada yang berkenan untuk dialog. Tapi kebanyakan dengan ini ya teman-teman, dengan Ustadz Alif saja banyak pendeta yang takut. Apalagi Bang Zuma coba. Dengan Ustadz Alif aja itu mereka cari alasan, beribu alasan. Gimana kalau ketemu dengan Bang Zuma? Mungkin 5.000 alasan udah mereka keluarkan. Sulit karena banyak yang takut. Pendeta pun takut jumpa Bang Zuma ini. Ngeri kan? Bahkan untuk jumpa pun 1 komal pun gak berani para teman-teman pendeta ini. Gak ada yang berani. Sering ya teman-teman saya ajak dialog mereka hatuha. Tapi ketika dengar nama Bang Zuma itu langsung mundur. Makanya saya itu kalau mau dialog, saya tidak mau bilang siapa narasumber muslim. Tidak mau saya ngomong. Karena kalau saya ngomong narasumber muslim, mereka langsung mundur. Belum perang sudah mundur. Begitu. Ini aja yang baru-baru ini Pak Pendeta Maniku, Rudi Maniku, itu kan sebenarnya jadwalnya sama Bang Zuma minggu lalu, hari Senin malam. Tapi dia tundanya nanti Senin ini, insya Allah Senin ini Bang Zuma dialog sama Pendeta Rudi Maniku. Temanya itu kalau tidak salah keselamatan dalam Bible dan keselamatan dalam Al-Quran. Itu sih yang kami sepakatin temanya. Nanti sama Pendeta Rudi Maniku. Gitu teman-teman. Silakan teman-teman Kristen kalau ada kirim permintaan. Andi Sirait, mantap. Ini Kristen ya Bang Andi Sirait ya. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, Kristen lah ya. Iya, Kristen. Ya, salam kenal, salam toleransi. Gak usah takut. Santai aja lagi. Iya, aku mau bertanya dulu satu ya. Coba sebutkan dulu kebaikan Muhammad. Oh, banyak lah banyak. Hah? Ada apa rupanya dengan Nabi Muhammadku? Kenapa? Satu aja, kalau memang ada kebaikan Muhammad, saya lompat dari Monas. Waduh. Siap-siap lah lompat kalau kayak gitu. Nggak usah disebutkan dulu, ini Anda sudah lompat ini sebenarnya Bang. Ya roh Anda itu itu sudah lompat. Kalau pertanyaan terlalu mudah yang sulit ada nggak? Ayo, kok kabur dia. Aduh, aliteng. Berarti nggak bisa diskusi ya. Teman-teman Kristen kayak gitu aja tuh, nggak bisa diskusi. Ayo silakan teman-teman Kristen, Pastor Romo Pendeta kalau ada di bawah. Dari pertanyaannya aja, dari awal mula dia bertanya, rohnya itu sudah lompat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rifa sudah lompat tuh rohnya. Aduh, Kristen. Ayo silakan teman-teman Kristen yuk. Pastor Romo Pendeta, kami kasih kesempatan untuk naik dialog, bincang-bincang santai. Cukup murid Yesus aja yang ketakutan. Jemaat dan para pelayan Tuhan gak usah takut juga gitu loh. Harus berani, jangan ikuti murid Yesus yang lari. Silakan saudara-saudara Kristen. Ayo yuk kirim permintaan gak apa-apa. Sebenarnya kalau kita undang teman-teman Kristen yang penghujat itu banyak yang berkeliaran teman-teman. Tapi nggak bisa dialog, nggak ada edukasi kita dapat. Nantinya nggak ada ilmu. Nggak ada edukasi, nggak ada ilmunya. Malah yang ada kebencian aja nanti. Gitu. Silakan teman-teman Kristen yuk. Banyak kalau story kebaikan baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu banyak saudara. Orang buta juga itu yang orang Yahudi itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman muslim itu tahu ceritanya.
Itulah baginda Rasulullah Nabi Muhammad tuh yang memberi makan orang buta itu dengan lembut, dihancurkan makanannya sebelum disuapin kepada orang Yahudi itu. Malah ternyata selama disuapin, dikasih makan sama baginda Rasulullah Nabi Muhammad, orang itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tapi tetap diberikan makan oleh Nabi Muhammad. Coba, itu kebaikan apa yang kurang? Dia dijelek-jelekkan di depan orang yang dia baik, dia kasih makan. Coba, apa yang kurang dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad? Nah, coba kalau Yesus tuh waktu di bait suci, orang jualan, diobrak-abrik jualannya. Coba, itu kebaikan menurut teman-teman Kristen. Ketika Yesus mengobrak-ngabrik jualan orang-orang di bait suci, itu kebaikan menurut teman-teman Kristen. Coba berpikirlah teman-teman Kristen itu. Makanya tadi saya bilang, ketika saudara Andi Sirait bertanya, itu rohnya sudah lompat itu dari Monas. Rohnya aja sudah lompat. Tinggal jasadnya itu yang on itu. Rohnya udah lompat. Begitu teman-teman. Banyak kawan-kawan muslim itu tahu banyak tentang baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, jadi teman-teman Kristen tadi itu memang tidak bisa diskusi. Naiknya bukan untuk diskusi. Ranah-ranahnya lebih ke pengen menghujat Nabi kita. Makanya nggak usah diladenin teman-teman. Begitu, kita cari yang mau dialog aja, yang bisa diskusi. Kalau di Komal saya, yang tidak bisa diskusi Kristennya, itu tempat sampah tempatnya. Itu nggak lama-lama tuh disimpan di Komal kita. Kalau teman-teman yang Kristen yang sering menghujat, menghina, itu nggak lama-lama langsung di tempat sampah. Begitu teman-teman. Coba perhatikan Bang Andi Sirait. Yesus waktu ada orang jualan di bait suci, apa yang dia lakukan? Diacak-acak itu, dihambur itu jualannya. Kayak Pol PP, tahu kan Pol PP kalau lagi menutup lapak liar itu. Ada lapak-lapak liar yang tidak ada izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin teman-teman. Itu dihambur itu lapaknya, dibongkar. Bubar. Tahu kan kalau Pol PP lagi menertibkan itu kan? Ya kayak gitu, bubar. Begitu teman-teman. Itu kebaikan menurut teman-teman Kristen. Ayolah. Come on, silakan teman-teman Kristen yuk. Ada yang mau dibahas, tapi jangan turun-turun, habis naik turun ketakutan. Jangan kayak gitulah, naik aja kita ngobrol santai. Yang kalian pengen tahu itu nanti kita sampaikan insya Allah. Silakan teman-teman Kristen. Yuk, bisa yuk. Gak usah takut. Bang Krisna, Rasi Roro, Rasi Rio, apa lagi nih Bang Krisna ini? Hoi. Selamat siang. Ya, siang Bang. Besarin suaramu kalau ngomong. Emang kayak gini Bang. Besarin lah sekali-sekali. Saya pakai headset biasa Bang. Ya nggak apa-apa, saya nggak pakai headset pun agak besar suara saya. Gimana cara beserinnya Bang? Gimana Bang Krisna perkembangan pembelajarannya selama ini? Ya kadang-kadang saya tunda Bang karena kerja. Terus ada waktu luang, ya saya pelajari Bang. Abang Krisna pernah nggak makan telur busuk? Ya nggak pernah Bang. Kalau misalkan Bang Krisna rebus telur, terus tahu telur itu busuk, dimakan nggak? Ya enggak Bang. Terus ketika tahu di dalam kitabnya banyak yang menyesatkan, kok masih diikutin Bang? Sedangkan telur itu tidak dimakan yang busuk tadi. Harusnya makan juga lah. Ya kan? Iya, udah tahu di dalam kitab banyak penyesatan, ada penyesat, ada Kristus palsu, ada nabi palsu yang menyesatkan sehingga teman-teman Kristen menyembah kepada
manusia, bukan kepada Tuhan. Udah tahu kan? Ya, Kok masih dimakan telur busuknya, Bang? Kok masih dimakan? Tuh loh. kan ada misi bang. Tapi Misinya apa, sudah Bang? enggak bang. Misinya apa? Dia itu privasi. Oh, privasi. Misinya privasi. Waduh. Kalau di dalam misi misalkan Tuhan cabut nyawanya kayak mana? Percuma dong. Ya itu bukan misi namanya. Kalau misalkan dalam perjalanan ya saudara, ya saudara kan ini boleh dikata kategorinya belum masuk universitas. Orang mau masuk universitas itu kan harus mendaftar dulu. Nah, ibarat kita misalkan di Islam, kita mau belajar Islam, apa ya, kita pegang kuncinya dulu, maksudnya kayak gitu, Bang. Jadi ketika kita lagi berjuang, kita lagi di jalan Tuhan yang benar, kita meninggal itu meninggal dalam keadaan beriman, tidak kafir, tidak menyekutukan Tuhan. Nah, kalau Anda misalkan mau belum daftar di universitas, terus belajar di universitas itu, Anda belajar dari A sampai Z pun, Anda tamat pun, Anda nggak bakal dapat ijazah karena Anda nggak mendaftar, kan gitu? Itu kalau betul? Udah mati duluan berarti nubuatan itu bang. Mana ada nubuatan kayak gitu, Bang, mati dulu. Oke, ada Paduka, kita sapa dulu ya. Bang Paduka, selamat siang. Kristen atau Muslim, Bang? Selamat siang, alhamdulillah Muslim bang, Muslim keturunan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih kawan-kawan Muslim. Kalau bisa standby dulu, kita biar naikkan teman-teman Kristen. Izin kawan-kawan Muslim ya, dengarkan baik-baik bicara saya. Kawan-kawan Muslim standby, kita naikkan teman-teman Kristen dulu biar belajar. Oke? Silakan yang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Krisna, itu ada apa maksudnya bang? Yesus Kristus versus Yesus Kristus Yesus. Ya itu Bang. Di dalam Bible itu kan yang kami selidikin, Bang, itu kan ada 2 Kristus tuh. Satu asli, anak Bunda Maria, ya, yang dia mengaku dirinya adalah bukan Tuhan, dia mengaku dirinya adalah utusan Tuhan. Dan satu adalah Kristus Yesus atau Yesus palsu, yang ada mengatakan dia itu Tuhan, ada yang menuhankan dia, percaya dia sebagai Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah, Bang. Dalam keimanan teman-teman Kristen itu, di dalam perikop antikristus kan, antikristus itu ada di internal kita, ada di dalam kita katanya. Gitu, Bang. Iya. Udah sering kan bahas tema ini? Belum, baru ini bang. Kalau di dalam keimanan teman-teman Kristen itu yang kami pelajarin selama ini menggunakan pandangan teologis, Bang, bahwa di dalam kekristenan itu ada 2 sosok Kristus, satu asli, satu palsu. Aku kasih contoh. Enggak, ini judulnya kan Yesus Kristus. Nah, yang iya asli, betul Bang. Yang mana? Nah, yang asli yang mana? Nanti kita lihat. Yang asli yang mana? Nah, kita lihat narasinya, Bang, di dalam kitab suci Anda itu kan ada yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini coba kita uji ya. Yesus Kristus dan Kristus Yesus. Yesus Kristus itu mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Tuh 1. Nah, dia ini berkata sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yohanes 12 nomor 49 sampai 50. Ini Kristus, Yesus Kristus nih, yang asli, anak Bunda Maria yang lahir di dalam Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu juru selamat Yesus, orang yang diurapi Tuhan
di kota Daud. Nah itu anak Bunda Maria tuh Bang Krisna. Buka aja mute-nya Bang, sambil ngobrol-ngobrol santai aja kita. Kalau bisa literasinya Bang Krisna itu dicatat. Kalau ada data yang disebutkan oleh Bang Zuma misalkan ya, kalau dialog itu dicatat literasinya Bang. Biar nanti dibaca ulang, dipelajarin ulang, benar nggak kayak gini, benar nggak kayak gini, kan gitu. Coba Abang Krisna tengok di dalam Yohanes 12:49 sampai 50. Yesus ngomong bahwa dia itu menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia untuk dia sampaikan. Nah, itu anak Bunda Maria tuh, yang Yesus Kristus. Tiba-tiba ada satu data yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Itu Kristus juga, itu Yesus juga yang ngomong. Dia Kristus Yesus. Nah, ini yang palsu. Itu sebab Mengatakan ada kuasa yang diberikan. Gimana Bang? yaitu yang disebut sama orang-orang kami Bang, yang percaya karena kekuasaannya itu. Betul. Iya betul, bahkan sampai dituhankan. Itu yang teman-teman Kristen percaya. Itu iman teman-teman Kristen. Tapi kalau kita berbicara dasar iman, yaitu kitab suci teman-teman Kristen, itu masuk kategori Kristus palsu, atau Kristus Yesus, atau Mesias palsu, yang menyesatkan teman-teman Kristen. Karena Yesus anak Bunda Maria itu Bang, ngomong dia itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia ngomong, aku ini utusan Tuhan. Yohanes 11 nomor 40 sampai 43, ketika dia menghidupkan Lazarus, dia mengatakan lagi kepada semua orang yang berada di sekelilingnya itu, aku ini membangkitkan Lazarus. Aku mau dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Itu anak Bunda Maria tuh. Nah, ada satu sosok yang muncul, yaitu yang ditemui oleh Paulus di Damsik, di Kisah Para Pewarta 9 nomor 5. Nah, inilah yang mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepada dia di surga maupun di bumi. Loh kok beda? Satu mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, yang satunya mengatakan dia punya kuasa. Loh kok piye iki Mas? Kok beda? Nah, inilah yang dikatakan ada dua Kristus di dalam kitab suci teman-teman Kristen. Satu asli, satu palsu. Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Karena narasinya aja sudah berbeda. Begitu Bang. Nah, Yesus asli ngomong, anak Bunda Maria nih. Itu jelas doa Yesus untuk murid-muridnya dari Yohanes 17 nomor 1 sampai sekian itu. Itu jelas gamblang dijelaskan bahwa Yesus itu menyampaikan firman dari Bapa. Contoh kita kutip 1 Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ditekankan lagi sama Yesus anak Bunda Maria ini. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu penekanan lagi dari Yesus bahwa dia itu utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Tiba-tiba ada yang dituhankan oleh teman-teman Kristen. Nah, ini loh bahayanya. Makanya di dalam di dalam Matius 7:15 sampai 23, endingnya adalah teman-teman Kristen sendiri jadi bulan-bulanan sama Yesus. Yesus yang asli anak Bunda Maria, Yesus Kristus. Anya kau Krishna, anya kau pastor Romo pendeta, anya kau Kristen, aku tidak mengenal kau. Kalian semua itu pembuat kejahatan. Kenapa kalian pembuat kejahatan? Kenapa Yesus ngomong kayak gitu? Mereka menggantikan kemuliaan Elohim. Roma 1, 22, 23 sampai 25. Mereka itu berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmah. Tetapi mereka itu telah menjadi bodoh. Karena kenapa? Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Roma 1 nomor 23. Kalian gantikan Elohim itu dengan manusia. Marahlah Tuhan. Makanya perikopnya hukuman Elohim atas kefasikan dan kezaliman manusia. Kalian dihukum nanti sama Tuhan. Fasik zalim kalian menggantikan Elohim dengan manusia. Entah itu Kristen maupun Katolik.
Kalian dihukum nanti. Akibat dari pengajaran Kristus Yesus yang palsu ini. Begitu saudara. Karena ada 2 Kristus, satu asli, satu palsu. Satu mengajarkan dia utusan Tuhan, satu ada yang mengajarkan dia itu harus disembah. Dulu. Gimana saudara? Beralih dulu. Itu korban Idul Adha itu buat apa bang? Bukan buat penebus Kenapa dosa. terlalu jauh? Nanti masuk Bang Zuma sebentar ya. Baru kau bertanya sama Bang Zuma sampai puas. Jangan lari dulu biar kita fokus di tema ini. Karena kan belum pernah kau bahas ini Kristus Yesus dengan Yesus Kristus. Supaya tidak kemana-mana narasinya. Terhambur kemana-mana. Nanti dijelaskan sama Bang Zuma. Ini Bang Kores asli atau Kores Uten nih? Infanteri elit Islam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bang Kores. Di mana Bang Kores? Di gereja kali, gunoi sekali. Bocil gua wisuda. Anjir TK ada Oke. wisuda. Mantap betul. Oh, lagi di luar Bang Kores. Bocil gua wisuda. Lagi wisuda ini. Tunggu bentar ya, gua keluar. Siap. Oh, lagi wisuda. Bocahnya Bang Kores. Jadi sebelum kita lari Bang Krisna ke pembahasan yang lain, coba kita fokuskan di sini. Makanya kalau ada yang narasi dari kawan-kawan muslim dicatat. Terus diselidiki lagi. Kan gitu. Benar gak ada 2 Kristus? Kan gitu. Makanya banyak perbedaan narasi di dalam Bible itu. Apa yang dikatakan Yesus awal dan apa yang dikatakan Yesus selanjutnya. Begitu Bang Krisna. Kalau cara mempelajari itu seperti itu. Kok ada konklusi bahwa ada Yesus Kristus dari Kristus Yesus sih Bang Fandi kan gitu. Silakan Bang Kores. Ya jadi ini bahas apa? Oh iya, Kristus 2 ya. Nah terus si Krishna Rasio ini mau masuk Islam atau belum dia? Belum. Oh lama banget, kenapa bre? Nunggu apa? Keburu mati loh. Ntar kayak Buti lagi. Jadi gini bre, sebenarnya ya ini kita main serius ya. Kalau lu pelajari dari perjanjian baru lu bre, itu nggak ada murid-murid Yesus itu mengalahkan Yesus atau menyembah gitu kan, atau bilang Yesus ini setara Allah Bapa, itu nggak ada sama sekali. Bahkan Paulus pun nggak pernah ngomong Yesus ini Allah gitu. Jadi ini Kristen 2025 ini ngomong Yesus Allah dari mana kalau bukan dari Bible? Coba kita tengok ya. Yesus dibilang Allah gitu. Terus kenapa Yohanes sama Paulus berani-beraninya ngomong Allah itu nggak pernah dilihat sama manusia? Lah mereka ngobrol sama apa? Styrofoam waktu Yesus ada. Coba. Kenapa Yohanes di 1 Yohanes 4:12 sama Paulus di 1 Timotius 1:17 ngomong yang namanya Allah itu nggak kelihatan? Kan gitu. Lah ini Kristen bilang Yesus Allah, lah murid-muridnya bilang Allah nggak kelihatan. Manusia nggak ada yang pernah lihat Allah. Gitu Chris. Cuman karena Kristen banyaknya yang bilang Yesus Allah, jadi kalau misalnya ada yang berbeda sendiri ya mereka takut dikucilkan gitu. Lah padahal jangan takut dikucilkan, orang ada Islam kok. Dikucilin sama Kristen, ditemenin sama Islam kan? Kenapa? Karena konsepnya udah bener. Gitu Chris. Karena Chris ini kalau nggak salah udah mau ini ya. Dia udah oleng. Sudah berani mempertanyakan dari mana datangnya Yesus ini Allah kan gitu. Lagi masih bingung kayak. Iya, jadi ini dicatat yang gue bilang. 1 Yohanes 1
1 Yohanes 4:12. Itu Yohanes ngomong tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu Yohanes yang ngomong tuh. Udah belum dicatat itu? Chris, jawab dulu baru mute lagi. Woi. Udah Yohanes, terus Paulus 1 Timotius 1:17 gitu kan. Allah yang tak nampak gitu. Lah, Allah yang tak nampak. Terus Yesus apaan Yesus? Yesus artinya manusia biasa, manusia yang baik, manusia yang solih gitu, manusia yang takut kepada Tuhan. Yesus sendiri aja nggak pernah ngomong saya dan Bapa adalah setara kan gitu. Kalau Yesus ngomong satu iya, satunya satu apa? Lu lihat di sana tumpah-tumpah, satunya satu pekerjaan gitu. Satunya satu pekerjaan sama Allah Bapa itu, bukan satu hakikat anjir. Nggak pernah Yesus bahas hakikat, tahu diri dia. Dia bilang satu, Bang. Iya, satunya satu apa? Lu lihat di Yohanes 5, lu lihat di Yohanes 10 gitu. Satunya satu pekerjaan. Apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan juga anak gitu. Kalau kamu tidak percaya dengan aku, ya seenggaknya percaya dengan pekerjaan-pekerjaanku kan gitu. Selalu tentang pekerjaan. Jadi jatuhnya apa? Satunya itu satu vertikal. Vertikal itu artinya berurutan ke bawah. Bapa, terus Yesus, terus murid-murid gitu loh. Jadi urutan apa? Aduh namanya apa ya? Urutan komandonya, rantai komandonya itu ada. Itulah kenapa Yesus di Yohanes 20:17 mengatakan gitu kan, gua akan naik kepada Allahku dan Allahmu gitu. Ngomong gitu Yesus. Lah katanya Yesus punya Allah. Allah kok ada Allah lagi? Apa ini kereta-keretaan domino? Apa ini? Ya paling simpel ya udah, Yesus dan murid-muridnya sesuai dengan yang mereka bilang di Yohanes 4:24. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami, Yesus dan murid-muridnya, menyembah apa yang kami kenal. Kalau udah menyembah, fix dia manusia, dia hambanya Allah. Gitu bre. Selamat datang di kebenaran. Tinggal lu berani melawan dunia lu untuk menjemput kebenaran ini. Kayak Yoga, kayak Olan, kayak Ferry Zaid, kayak J. Franciscus gitu Bang Kores, masalahnya gini Bang Kores, dia ini sudah tahu telur yang dia masak itu busuk, tapi dia tetap makan. Itulah Bang Kores. Karena dia takut dunia bre. Dia takut dunia, takut dikucilkan keluarga, takut hilang jadi miskin gitu kan, takut kehilangan pekerjaan gitu. Dan itu kalau masih takut begitu, ya jangan dulu Islam gitu. Karena dalam Islam itu hanya satu yang lu takuti, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita gitu. Jangan lu takut-takut yang lain bre. Itu makanya saya masih belajar Bang. Mantap sih ya, belajar terus. Dan kalau dalam Islam, belajar lu itu di dalam Islam, jangan di luar. Karena kalau lu belajar di dalam Islam, pas lu meninggal lu surga. Tapi kalau lu di luar Islam, lu belajar terus lu meninggal, ya lu neraka gitu. Karena apa? Lu belum daftar untuk masuk surganya Islam. Di situ bahayanya bre. Lu masuk neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi beranikan diri lu. Kalau memang lu bener-bener pengen belajar banget, ya beranikan diri lu. Beranikan untuk melawan dunia gitu. Toh nanti ujung-ujungnya rasa takut lu tuh cuma ada di pikiran lu doang, tidak seburuk yang dibayangkan. Gitu, bre. Dan kalau lu mau lihat apa ya, kalau lu mau lihat mualaf yang ada gitu kan, mereka survive kok. Ada yang dibantai sama suaminya, digebukin sama keluarganya, tapi mereka survive kok. Dan mereka akhirnya Allah berikan ganjaran yang indah di dunia. Semua begitu, alhamdulillah gitu. Dan Islam itu menariknya, walaupun lu nggak dapat ganjarannya di dunia, nggak dapat imbalannya di dunia, akhirat itu menantikan lu untuk dibayarkan semua perjuangan lu di dunia. Indah nggak itu? Indah bre. Itulah kenapa ada amal perbuatan dihitung di Islam. Amal perbuatan inilah yang membedakan tingkatan lu tinggal di surga dengan muslim-muslim yang lainnya gitu. Terhitung jadi amal.
amalan perbuatan itu. Mantap, mantap. Adil banget. Worth it, bre. Lu masih tinggal sama keluarga, Chris? Iya di Apa? Apa dia bilang? Oh, belum kerja. istirahat bang. Oke, daerah mana lu tinggal? Hah? Daerah mana tinggalnya? Mayoritas Kristen. Bang. Dia di mana tinggalnya? Kota apa? Lupa bang. Lu kok kota apa lupa anjir? Kenapa lu? Enggak, jangan takut bre, kita tidak secanggih CIA yang bisa nyari orang. Gue cuma pengen tahu kalau lu butuh bantuan, misalnya ada sesuatu yang mengancam jiwa kayak gitu, kita bisa ngirim orang untuk nyelamatin lu gitu loh bre. Tapi lu minta tolong dulu. Kalau lu nggak minta tolong ya kita juga nggak gerak lah, bensin mahal. Nah lu di mana? Lu di mana? Stay di mana? Kota apa? Nanti saya DM aja bang. Gak mau dia ngomong. Kita sapa dulu mungkin Bang Arya ini, Kristen atau Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah. Izin yang kawan-kawan Muslim, izin yang kawan-kawan Muslim, kita cepat ya. Nggak boleh kawan-kawan Muslim dulu kasih kesempatan teman-teman Kristen. Saya mohon maaf hari ini saya harus tegas biar teman-teman Muslim itu paham bahwa ini lagi dialog, lagi mode dialog. Nggak boleh dulu kawan-kawan Muslim naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen, mohon pengertiannya. Lanjut lagi Kores. Ya gitu. Dan ini ya, Chris jangan merasa spesial ketika lu oleng seperti ini. Banyak orang-orang Kristen yang juga oleng seperti ini ketika mendengarkan dakwah tauhid yang kami sampaikan di TikTok. Dan alhamdulillah azan. Jadi lanjut dulu Akhi Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Ayo, kalau masih ada teman-teman Kristen yang lagi linglung, Katolik, Kristen, silakan kirim permintaan. Biar kami, itu kan ibarat gasing tuh teman-teman Kristen yang lagi linglung, terputar-putar ke sana kemari. Nanti kita buat satu tempat supaya tidak linglung, tidak kemana-mana pikirannya gitu. Nah itulah tugas umat Islam, membuat yang bingung-bingung itu menjadi tidak bingung. Begini teman-teman. Itu jadi pembahasan soal dua Kristus tadi Bang Krisna. Itu aja. Udah paham Bang Krisna? Ya, paham bang. Jadi ada yang asli, ada yang palsu. Nah yang palsu inilah yang disembah oleh teman-teman Kristen selama ini, selama 2000 tahun. Gitu Bang Krisna. Ya bisa, kawan-kawan Muslim juga sudah sering disampaikan. Kasih kesempatan Bang Zuma, kalau mau dialog jangan kalian ganggu. Naik kalian itu mengganggu. Apalagi kawan-kawan Muslim lagi dialog misalkan sama Kristen naik, terus dipotong narasinya Assalamualaikum. Salam itu sunnah, jawabnya itu wajib. Yang sunnah itu kalau bisa jangan diinikan dulu, apalagi memutus narasi. Jadi lupa nanti orang apa yang mau dibilang, lupa karena dipotong sama kawan-kawan Muslim sendiri. Ibarat gini loh, kita lagi bertinju, lagi di atas ring, tiba-tiba ada teman-teman naik di atas ring, bikin kopi, bikin teh, terus pakai biskuit, gabin, naik di atas ring. Tertamparlah semua itu dengan makanannya, minumannya, hancurlah semua karena di mukanya juga. Orang lagi bertinju kok. Itu maksudnya, pemaknaannya kayak gitu teman-teman. Jadi mohon pengertiannya. Kecuali ada narasumber Muslim kayak Bang Kores, Bang Ardi, Bang Dewa begitu. Nah boleh dinaikkan kawan-kawan Muslim. Kalau lagi Bang Zuma tidak monitor. Itu teman-teman.
Yang kawan-kawan muslim itu kalau bisa standby dulu. Kita harus tegas, sekali-sekali tegas lah. Kayak mananya kalau begitu terus? Itu kalau tidak tegas itu kadang 100-200 orang kirim permintaan loh. Hampir 100 orang kadang kirim permintaan. Jadi mohon pengertiannya kawan-kawan muslim. Kecuali narasumber muslim itu kita naikkan. Kayak Bang Kores minta naik, Bang Dewa minta naik, pasti ku naikkan. Begitu teman-teman, mohon pengertiannya lah. Please pengertiannya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain lagi, biar kita bincang-bincang santai dialog. Gitu teman-teman. Silakan. Bang Kores tadi itu anaknya lagi wisuda, jadi beliau itu naik itu hanya sebentar aja. Terus di sana juga di tempat beliau azan. Silakan Gurunda kalau mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Kasih ke saya saja Kanda, supaya tidak tertutup layarnya Bang Zuma. Iya, nggak apa-apa. Oke, Dinda Kores, apa kabar? Saudara Krishna, piye kabare? Alhamdulillah, beci-beci. Beci-beci, maksudnya apa tuh beci-beci? Oh iya, salah bahasa balik, tuker Gurunda. Beci-beci. Baik. Beci-beci ada Gurunda. Oh, lagi di alam terbuka beliau. Alhamdulillah. Oke teman-teman yang non muslim yang mau berdiskusi, berdialog, silakan. Mari kita membahas tema ini terkait dengan Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Karena ini adalah dua pribadi yang berbeda. Iya, dua Kristus, dua pribadi ya, yang berbeda antara yang datang kepada Bani Israel yang di dalam Islam disebut Isa Al-Masih dan yang ada di dalam agama Kristen Yesus Kristus, yang datang kepada orang Yahudi Yeshua HaMashiach. Nah, yang datang kepada Paulus di padang gurun Kristus Yesus. Itu pribadi yang berbeda itu. Oleh karena itu, teman-teman Kristen, ayo mari kita bahas ini karena ini hal yang sangat penting. Dua sosok ini adalah dua pribadi yang berbeda, yang mana orang Kristen harus menentukan sikap dan harus mengiyakan bahwa memang ada minimal dua Kristus di dalam Bible itu sendiri. Silakan. Dari tadi nggak ada yang ini ya, Dinda, Pandi. Belum ada tadi naik tapi hanya 1 detik turun lagi. Oh gitu. Iya. Mungkin pemal kita ini memang disegani sama mereka. Bukan disegani, ditakuti. Ada nih, Maguro. Waduh. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Bang. Siang. Ya, gimana? Katanya ada 2 Yesus gitu, gimana cuma? Iya. Ada 2 Yesus. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Jadi ya saudara Kristen harus berbesar hati menerima itu. Bahwa memang ada Yesus lain yang diberitakan oleh 2 pemberita, Yesus dan juga Paulus. Kalau Yesus yang anak Maria itu jelas anak manusia, sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia, itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Silakan. Ya. Ya, segala sesuatu kalau nampaknya berbeda itu bukan berarti berbeda. Cuman kelihatannya berbeda. Tapi bisa aja sama, seperti Bang Juma. Hari ini pakai baju abu-abu, ya. Pakai masker. Tapi kemarin mungkin pakai jas. Apa bisa dikatakan itu berbeda? Kan enggak. Tapi sepertinya berbeda. Tapi faktanya ya sama. Bang Juma tetap aja ganteng seperti itu. Nah, demikian juga Yesus. Mungkin pemahaman kita itu sepertinya berbeda.
tapi pada kenyataannya ya itu sama saja. Begitu Bang Juma. Bukan sama saja, tetapi memang berbeda. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus, waspadalah kepada Yesus lain. Maksudnya waspadalah kepada orang lain yang mengaku-ngaku Kristus, yang mengaku-ngaku Yesus. Dan Paulus juga kan mengatakan nih, di 2 Korintus 11 nomor 4 itu bahwa ada Yesus lain. Bukan anggapan kita bahwa ini Yesus lain karena penampilan. Enggak, memang diberitakan adanya Yesus lain. Paulus memberitakan itu. 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang diberitakan oleh orang-orang selain daripada Paulus. Kemudian Yesus juga meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus lain yang mengaku di padang gurun. Jangan percaya, kata Yesus. Jadi memang ada 2 Kristus itu. Itu, saudara. Ya. Oke, kalau mengenai Yesus yang lain, ya memang ada gitu. Tetapi tentu sesuatunya itu pasti ada yang berbeda. Tapi kalau itu hanya sebagai kelihatannya saja beda, nah itu belum tentu itu adalah Yesus yang lain. Jadi bukan karena ada ayat yang mengatakan ada Yesus lain, terus semuanya itu dikatakan itu berbeda. Ada yang berbeda memang, ada yang kelihatannya berbeda. Jadi kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal seperti itu gitu. Lalu bagaimana bisa membedakannya? Banyak, karena ada Yesus lain seperti misalnya yang berbeda, yang apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah Yesus yang lain. Karena Yesus yang lain itu diberitakan di dalam sesuatu yang berbeda. Yesus itu bisa aja disebut Yesus Barnabas, ada Yesus yang bukan Allah. Nah itu juga Yesus yang lain. Tapi Yesus yang diberitakan berdasarkan Bible itu adalah Allah, Sang Firman Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah itu bedanya. Jadi kalau selama Yesus itu adalah Sang Firman yang datang dalam rupa manusia, maka dia adalah Yesus yang sama. Di situ bedanya Bang Juma. Gitu ya. Jadi gini, Yesus menasihatkan kepada pengikutnya agar waspada kepada orang yang datang mengajarkan tentang Yesus yang lain. Yesus lain yang diberitakan oleh orang lain selain daripada Yesus yang diberitakan ini. Itu maksudnya. Makanya di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 itu Paulus pun menekankan adanya Yesus Allah. Yesus Allah itu artinya Yesus di luar daripada Yesus yang dia beritakan. Masing-masing mengklaim. Berarti Yesus yang mengklaim ada Yesus, ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Yesus juga memberitakan tentang adanya oknum yang akan mengajarkan tentang Yesus yang lain. Paulus juga mengajarkan adanya Yesus yang lain. Jadi mau seperti apapun intinya di situ minimal ada 2 Yesus. Nah, Yesusnya Kristen yang menemui Paulus di padang gurun itu Yesus yang berbeda dengan Yesusnya Bani Israel yang datang-datang ngaku sebagai utusan Elohim. Yang datang mengaku sebagai utusan Elohim dan yang datang kemudian kepada Paulus itu oknum yang berbeda. Itu pribadi yang berbeda itu. Oke. Bukan oknum. Silakan. Bang Juma dari mana taunya bahwa itu adalah pribadi yang berbeda? Oke. Yang pertama Paulus mengatakan yang datang kepadanya memberitakan Injil itu bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Nah, sedangkan Yesus Kristus ini sejak dia dilahirkan dia sudah manusia pastinya. Dia lahir sebagai manusia yang diurapi oleh Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Dia manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1
nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menjadi Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan untuk menjadi pengikut Kristus. Begitu kawan. Oke, sebelumnya saya bertanya dulu ya. Apakah Yesus yang tadi dikatakan pada saat kelahirannya itu adalah Yesus yang sama dengan yang disalib? Enggak sama. Kenapa beda? Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sedangkan Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang dikasihi. Yesus yang adalah orang benar. Yesus yang adalah orang yang taat kepada Elohim. Bukan pembangkang, bukan pelaku dosa. Sedangkan yang disalib adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Jelas berbeda. Oke. Dari mana Anda tahu bahwa Yesus sebelum disalib itu dikutuk? Yesus sebelum disalib itu adalah dikutuk. Enggak ada. Yesus anak Maria itu tidak pernah dikutuk. Adanya pemberitaan bahwa yang disalib itu dikutuk itu dari Paulus. Bukan dari Yesus, bukan juga dari Elohim. Paulus ia melantik Kristus yang datang kepadanya sebagai Kristus yang dikutuk. Sedangkan Kristus yang datang kepada Bani Israel adalah Kristus yang dikasihi. Itu dua oknum yang berbeda. Ya. Jadi gini Bang Juma, saya tadi tidak bicara mengenai Paulus, tapi saya berbicara mengenai Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Terus kemudian Yesus pada waktu akan disalib, itu apakah pribadi yang sama? Yang akan disalib pribadi yang sama. Tetapi yang disalib bukanlah pribadi yang sama. Karena yang disalib itu adalah makhluk pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Sedangkan anak Maria bukan pelaku dosa dan dia bukan dikutuk oleh Elohim. Dua pribadi yang berbeda. Gitu kawan. Oke, saya agak bingung tadi di awal Bang Juma mengatakan itu sama, tapi terakhir dijelaskan itu berbeda. Saya mohon ketegasan. Yang dilahirkan oleh Maria dengan yang akan disalib itu adalah pribadi yang sama atau tidak? Ditegaskan aja, sama atau tidak? Yang akan disalib itu adalah pribadi yang sama, tapi yang disalib itu pribadi yang berbeda. Memang ada upaya untuk menyalib Yesus, tetapi setelah mereka ingin menyalibkan, ternyata yang disalib bukan anak Maria, oknum lain. Oknum yang adalah makhluk yang dikutuk. Yang terakhir baru kemudian diajarkan, didogmakan oleh Paulus, itulah Kristus. Padahal itu bukan anak Maria, itu oknum yang berbeda. Oknum yang disalib ini adalah makhluk yang dikutuk, yang nantinya akan dilantik menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Oke, baik. Nah, jadi artinya bahwa Yesus yang akan disalib dengan Yesus yang disalib itu adalah dua pribadi yang berbeda. Benar begitu? Betul. Nah, benar kalau sekali. begitu, apa yang disalib itu adalah bernama Yesus juga atau tidak? Nah, yang menamai Yesus itu adalah Paulus. Yesus menamai yang disalib itu dengan gelar anak manusia. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu adalah Yesus. Dia hanya mengatakan anak manusia. Yang menamai dia Kristus adalah Paulus. Oke. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Maria ada di bawah kaki Yesus pada saat Yesus itu sebelum maupun pada saat dia mati disalib. Apakah terjadi sulap di situ sehingga Yesus yang tadinya pribadinya seperti A kemudian bisa berubah jadi seperti B di depan mata Maria ibunya? Oke. Jadi apakah terjadi sulap?
perhatikan, pada saat ingin ditangkap, ya, pada saat ingin ditangkap, ada manusia yang kabur menanggalkan kain lenan. Kalau Anda ingin melihat bukti bahwa yang disalib itu bukan Yesus, silakan Anda buka kemudian Yohanes 20, bagaimana kemudian ketika Maria datang melayat di dalam kubur, dia tidak menemukan Yesus, tetapi dia berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah konon Yesus itu sendiri. Malah dia berbicara, apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami di sini? Ternyata yang diajak bicara itu adalah Yesus itu sendiri. Yang dikatakan dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah rupa yang berbeda. Rupa yang sudah bukan lagi Yesus. Dikatakan sebagai tukang kebun, padahal itu adalah Yesus. Katanya Yesus, tapi kok tidak dikenal sama Maria? Kelihatannya Bang Juma belum menjawab tadi pertanyaan saya. Sebelum disalib dan saat disalib, katanya itu berbeda. Saya menjawab karena ada perbedaan berarti ada perubahan. Nah, yang saya tanya adalah ditangkap dulu apa dibawa ke salib dulu? Tidak ada penangkapan terhadap Yesus. Tidak ada penangkapan terhadap Yesus. Yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan. Orang yang dipersamakan dengan Yesus. Orang yang diserupakan. Oke, kalau begitu berarti kan tadi Anda mengatakan bahwa sebelum disalib dengan kelahiran yang dilahirkan oleh Maria itu sama tadi. Kan berubahnya pada saat disalib. Betul. Nah, padahal sebelum disalib itu, yang waktu itu Maria ada di situ, itu kan sudah ditangkap. Jadi udah ditangkap. Yang berbedanya itu di mana? Maksudnya perubahan dari Yesus A menjadi Yesus B itu detiknya di mana? Pada saat sebelum pada saat disalib, ingin penangkapan. Pada saat ingin penangkapan. Ke penangkapan yes. sekarang. Oke. Kalau itu penangkapan, berarti Maria yang menemani pada saat Yesus akan disalib, itu berarti Yesusnya sudah berubah dong? Iya dong. Berarti berbeda dong. Iya dong, Anda kan diserupakan. Kan diserupakan. Yang akan disalib, yang mau disalib, yang mereka ingin tangkap. Baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Maka mereka mencari. Yang ingin mereka usahakan, yang mereka usahakan ingin membunuh adalah Yesus yang sama. Tapi ternyata pada saat mereka mengeksekusi, bukan Yesus yang ditangkap, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Oke, berarti sekarang artinya sebelum itu disalib, berarti Yesusnya udah berbeda. Ya, berarti koreksi ya, koreksi. Nah, apanya yang dikoreksi? Loh, tadi kan saya katakan sebelum disalib dengan sesudah disalib itu orangnya sama atau tidak? Tapi kata sebelum disalib berbeda. Nah, pada saat sebelum disalib dengan kelahiran itu berarti sama. Nah, oke, sekarang saya tanya gini. Yesus itu dari lahir sampai kepada dia ingin disalib itu Yesus yang sama. Tapi ketika mereka menangkap, itu sudah bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Berarti soal penangkapan. Jadi saat penangkapan itu, itulah perubahan itu. Nah, pada saat Yesus akan disalib, beberapa detik akan disalib, Maria ada di situ. Apakah Maria bisa melihat perbedaannya enggak? Bahwa Yesus yang sudah ditangkap ini beda. Pertanyaan saya balik. Apakah Maria melihat wajahnya Yesus? Iya dengan meneliti wajah. Mana dalilnya? Mana dia ada di bawah salib Yesus. Mana dalilnya? Ada di kitab Yohanes. Mana? Mana dalilnya kalau Maria melihat wajah Yesus? Mana? Di situ di bawah kaki Yesus bersama Yohanes. Bagaimana dia melihat wajahnya? Kalaupun itu adalah Yesus yang dia lihat, kan diserupakan, ku bilang. Iya, kalau diserupakan Maria pasti tidak kenal. Iya, kan sudah sama Yesus, mirip Yesus. Iya. Itu pun Maria kenal itu anaknya sendiri. Iya. Kenapa dia tidak kenal pada saat hari Minggu? Loh, ini bukan soal hari Minggu, ini Maria ibunya itu sudah melihat anaknya disalib
Dan dia tidak mengatakan itu beda. Iya, dan dia tidak mengatakan sama. Dia cuma mengatakan inilah apa? Inilah ibuku dan ibumu. Dititipkanlah Inilah ibunya itu kepada Yohanes. Enggak ada itu dia melihat tidak ada. Jangankan kalau wajahnya. Maria ada di bawah salib Yesus, masa nggak lihat? Jangankan wajahnya, untuk disentuh kakinya aja kagak. Kalau Maria ada di bawah salib Yesus, masa nggak lihat wajahnya? Faktanya ketika hari Minggu kenapa dia tidak kenal wajahnya Yesus? Kalau hari Minggu itu Maria Magdalena beda dengan Maria ibu Yesus. Oke, sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana Maria melihat wajah Yesus? Di mana? Di bawah salib Yesus. Di bawah salib ya lihat telapak kaki berarti. Ya. Nah, kok ketawa? Kalau dia di bawah kaki Yesus berarti cuma melihat kakinya doang. Itu yang bikin lucu. Memang yang di depan ya, itu lucu lah. Manusia dan kelihatan wajahnya. Terus apa yang dijadikan sebagai respon Maria ketika itu? Dia mengetahui bahwa itu anaknya. Mana dalilnya? Ya kalau nggak nangis dia. Ya mana dalilnya? Dalil ya, dong. Baca di dalam kitab Yohanes dalil, dia ada di bawah kaki Yesus menyaksikan ngapain dia di bawah kakinya? Mana coba dalilnya. Mana? Kan di situ dikatakan Yesus berkata, dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Di mana dia? Iya, tunjukkan. Aduh, saya harus baca Alkitab dulu nih, buka Alkitab dulu nih. Oh iya, ayatnya nih. Di lemari disimpan kitabnya, bukan di kepala. Saya tidak hafal Alkitab, tapi saya tahu ayat-ayatnya ada. Bagaimana ceritanya itu? Tapi Bang Jumba nggak tahu bahwa Maria ada di bawah salib Yesus. Saya tanya tahu dulu. Maria, Yusuf Arimatea, Nikodemus yang menurunkan mayatnya. Maria ibunya. Iya tahu. Bertiga mereka menurunkan. Saya tahu. Oke, terus Maria tidak mengatakan mereka itu bukan yang anaknya minta gitu. mayatnya. Dengar, mereka yang meminta mayatnya diturunkan kepada Pilatus bersama dengan Yusuf pemilik makam. Saya ngerti, saya paham. Tapi permasalahannya adalah terjadi keadaan di mana pada saat penangkapan yang mereka tangkap itu sudah bukan lagi anak Maria, tapi diserupakan dengan anak Maria. Jadi kalau Maria menganggap itu adalah anaknya karena memang sudah diserupakan. Apa masalahnya? Baik, saya baca Yohanes 10 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, berarti itu ibunya. Maria itu adalah ibunya. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Jadi Yesus berkata kepada ibunya yang bernama Maria itu, Ibu, inilah anakmu. Nah, kalau itu pribadi yang berbeda, tidak mungkin ada ayat. Berarti Inilah pribadi anakmu yang sama. Yang disalibkan sekarang dengan yang dilahirkan itu sama, Bang Juma. Oke. Kalau Yesus dibuat serupa dengan bukan Yesus, sama enggak? Kalau yang berbicara itu siapa? Kalau gitu yang berbicara di atas salib itu siapa? Kalau itu berbeda orangnya? Yudas. Loh, kan saya udah bilang sama saudara. Kalau Yudas tidak mungkin memanggil Maria ibunya. Lah, di situ dia tidak manggil ibu. Ada di situ. Saya baca lagi ya. Di situ ayat 26 ya, ketika Yesus melihat ibunya. Anggaplah ini Yesus adalah Yudas gitu ya. Melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia. Jadi berkatalah manusia yang disalib itu kepada ibunya yang adalah Maria tadi. Ibu, inilah anakmu. Berarti yang bicara ini Yudas. Masa Yudas manggil Maria ibunya? Kan gak masuk akal. Oke. Coba Anda bacakan saya Yohanes 10:26 itu kan? Bukan, Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19. Bukan Yohanes 10. Bukan. Oh. Oke. Coba Anda teliti lagi deh. Yang mana? Ya, data yang Anda bawa tadi. Iya.
Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya. Dia memanggil ibu atau memanggil perempuan? Saya baca ayatnya, ibu inilah anakku. Ibu bahasa Yunaninya itu matera, kalau ibu matera. Ya, itu matera nggak di situ. Jadi di situ orang-orang ini memanggil perempuan, Oke, bukan memanggil baca ayatnya, ibu. coba baca aslinya. Ya silakan, Anda baca. Ya saya udah Anda yang baca. punya kitab. Terjemahan LAI berkata ibu ini anak. Bahasa aslinya di situ matera atau di situ gune. Ya baca Ayo. yang lengkap. Lo kok jadi saya yang baca? Matera atau gune dipanggilnya di situ. Terus apa? Ibunya. Ya kalau gune berarti manggil perempuan, wahai perempuan. Terus apa Bukan kalimat manggil ibu. berikutnya? Terus kalimat berikutnya? Apa? Ya apa yang dikatakan Itu kan di sana? dikatakan inilah anakmu. Ya perempuan, Yesusnya yang mengatakan apa kepada perempuan itu, teriakan Yesus kepada perempuan ini. Iya, inilah anakmu. Ya terus Yesus mengatakan begitu, wahai perempuan. Iya, kalau itu Yudas tidak inilah mungkin anakmu. ngomong begitu. Terus Maria engkau bukan Yesus, engkau Yudas. Apa ini ada di situ kalau gitu? Kalau Terus orang ungkapan lain yang Yesus disalib, inilah ibunya ibu-ibumu, ada di situ? inilah saudara-saudaraku. Itu kamu lupa? Bukan, ayat 26. Itu yang kamu lupa? Hah? Jadi kutu Tuhan. Loh, ini Ada bukan bicara dosa soal apa kutuk, dia bicara dikutuk? Maria yang ada di Apakah hadapan Anda- salib. Apakah Loh, itu loh, Yudas? loh, Kalau loh, itu yang Yudas nggak disalib mungkin. yang disalib itu orang dikutuk Tuhan atau orang dikasihi Tuhan? Fokusnya bukan soal kutukan, soal ibunya itu tahu nggak itu anaknya. Nggak bisa dong. Loh, Bisa, untuk nggak membedakan. Kalau itu bukan Yesus, nggak dia bisa. tentu tidak ada di situ. Oh bukan, untuk membedakan Ngapain coba bahwa Maria itu ada di situ Yesus ibunya? atau bukan. Itu Yesus atau bukan Yesus. Salib itu untuk siapa? Salib itu untuk orang yang dikutuk Tuhan. Sekarang apakah Yesus itu punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati Nah, sehingga itu dia udah di dikutuk luar oleh topik. Tuhan? Topiknya ibunya itu bagaimana merespon saat anaknya disalib. Justru karena itu, untuk mengetahui bahwa itu adalah Yesus anak Maria atau bukan Yesus anak Maria, kutuk ini untuk siapa? Ini bicara bukan soal kutukan, bicara respon ibunya. Bagaimana dia bisa melihat pribadi yang berbeda? Kan tadi ada bertanya apakah pribadi yang sama Saudara, atau tidak? dengar. Yesus yang ditangkap itu adalah Yesus yang diserupakan dengan Yesus. Kan udah aku bilang tadi. Anggaplah begitu. Jadi, berarti kalaupun itu ibunya, pasti dia menganggap itu adalah anaknya, karena sudah serupa dengan anaknya. Kan lucu ente ini. Masa Tidak perlu itu dibahas. orang lain bisa mengatakan Maria itu adalah ibunya. Kan dan ini sudah anaknya. serupa dengan anak Maria. Jadi Kan anaknya dibilang. ngapain? Kalau anggaplah itu Yudas. Kalau Yudas ngapain ada Maria di situ? Terus dia ngomong-ngomong soal nitipin ibunya. Kan dia sudah diserupakan dengan Yesus. Jadi Kan sudah meskipun diserupakan dengan berarti apakah pribadinya sama atau enggak? Ya beda lah. Nah kalau beda, terus Yohanes itu muridnya bukan? Yohanes muridnya. Kenapa? Nah kalau muridnya terus gurunya siapa? Kalau guru Yohanes itu adalah Yesus. Ya kan Berarti sudah yang di atas diserupakan salib dengan itu Yesus. Ya Kan kalau sudah diserupakan dengan pun, Yesus. Kan tadi saya anggap Kenapa gini, Anda anggaplah maksa itu kali? Yudas. Kenapa Nggak, Anda saya maksa nggak kali maksa. harus Yesus yang mati dikutuk? Gak nyambung Kenapa? logikanya. Kok Logikanya nggak nggak nyambung pula? Kok nggak Sekarang nyambung? gini, anggaplah Yudas. Kok nyambung? Kok nggak Anggaplah nyambung? Yudas di atas salib. Ya, Memang anggaplah Yudas. Gak ada Oke. yang lain, pasti Yudas. Dia mungkin nggak ngomong kepada Yohanes itu adalah murid. Kan sudah diserupakan. Maksudnya Kan sudah diserupakan itu pribadinya atau wajahnya? Seluruhnya, makanya mereka Berarti menganggap kalau itu adalah seluruhnya sama, Yesus. berarti kalau diserupakan pribadinya sama tapi serupa gitu. Ya iya emang.
Anda Jadi harus yang tahu ada itu. di salib itu robot. Bukan, dia adalah orang yang menggantikan Jadi tidak Yesus. punya kepribadian kalau begitu yang ada di atas salib. Bahlul, udah kamu turun ah. Malas saya diskusi sama orang nggak nyampe otakmu. Oke. Udah kau turun, monyet. Kusnadi penghujat. Tolol. Botol. Kau ke gereja aja dulu. Ya, Juma. Yes. Diskusi itu kawan, diskusi itu pakai ini, jangan pakai tipu-tipu gitu loh. Diskusi itu nggak boleh pakai tipu, karena kami umat Islam itu paham Bible. Jadi nggak perlu itu, nggak perlu dikedepankan tipu-tipu itu nggak perlu. Menurut Anda itu nggak paham, tapi Anda yang nggak paham sebenarnya menurut saya sih. Kok saya nggak paham? Sekarang begini, sebagai Kristen yang saya tanya, kenapa kalian pingin kali Yesus itu disalib? Kenapa kayak setan kalian ini? Kenapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Bukan kami ingin dia disalib. Lalu? Tapi memang itu untuk sama disalib aja, Pun. itu. Saya mau jawab, Anda langsung sekak. Gimana Iya nih? sama aja. Anda mengatakan bukan kami dia itu pingin disalib, tapi memang apa? Lah, memang dia menyerahkan dirinya untuk penyalipan itu. Mau tahu Bagaimana ayatnya? dia? Oke, saya ngomong pakai dalil ya. Silakan. Ya. Silakan. Anda kan sudah baca Alkitab nih. Bible yang saya kan? baca. Alkitab. Ya, Yesus kan ngomong, marilah kita pergi ke Yerusalem. Karena Matius anak 19. manusia harus diserahkan dan disalib, betul gak? Anak manusia siapa? Yudas anak manusia enggak? Loh, anak manusia itu yang bicara siapa? Yesus. Tapi dia menceritakan tentang anak manusia. Loh, anak manusia emang cuma dia? Oke. Anak manusia itu A-nya sama M-nya huruf besar atau huruf kecil? Kok huruf kecil, huruf besar? Emang lu pikir Yunani ada huruf Maka besar, itu huruf kecil? cuma Anda tuh dikasih tahu kebenaran selalu menolak. Kebenaran piye toh? Kamu pikir Saya mau tanya Yudas itu sekarang. anak ayam? Itu yang dimaksud siapa? Anak manusia itu siapa? Yudas. Iya. Sedangkan Yesus bilang aku harus disalibkan di sana. Di mana dia katakan aku harus disalibkan di mana? Tunjukkan dalilnya. Makanya kan ada ayat itu. Tunjuk. Silakan. Marilah kita pergi ke Yerusalem, ya. Sebab anak manusia. Iya. Betul. Mana aku? Lihat sebentar. Silakan. Ya. Bentar. Oke ya, Matius 20 ayat 18 ya. Oke. Sekarang Silakan. kita pergi ke Yerusalem. Oke. Dan anak manusia akan diserahkan kepada anak manusia lagi. Katanya aku. Anda Katanya saya bacain aku. nyerocos terus kayak ketakutan kawan. Iya, anak manusia. Katanya aku. Anak manusia akan diserahkan kepada imam. Iya, anak manusia. Mana aku? Mana aku? Hukuman mati. Dia lagi, dia menyerahkan dia, memberikan dia hukuman mati. Iya, nah ini kan anak manusia nih A-nya sama M-nya huruf besar betul gak? Loh, kok jadi huruf besar huruf kecil? Itu kan anak manusia ini mengarah kepada Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu? Loh, karena memang Yesus yang ngomong ini. Iya, anak manusia dia. Oke, sekarang ada ayat lain bilang begini. Ya, silakan. Ya, yang mencium aku dia akan menyerahkan aku. Itu bagaimana menurut Anda? Jawab. Dia mencium aku, dia menyerahkan aku. Yudas kan? Iya. Jadi Yudas menyerahkan Yudas. Dengar. Ketika dia mengatakan akan menyerahkan aku, memang Yudas mau menyerahkan Yesus, bukan? Iya. Saya tanya sama Anda, Yesus bilang. Ya, orang yang mencium aku, dialah yang menyerahkan aku. Dialah Jadi yang Yudas mau menyerahkan. Dialah yang ingin menyerahkan aku. Itu kan jelas tuh. Dia yang mau menyerahkan aku. Siapa yang mau menyerahkan Yudas? Menyerahkan Yesus? Yudas atau Petrus? Kalian mute saya takut. Ntar lama tendang nih, ketahuan nih. Saya rekam loh ini. Ya, hati-hati. Yudas atau Petrus yang mau menyerahkan Yesus? Islam. Gimana? Yudas atau Petrus yang mau menyerahkan Yesus? Yesus ngomong, dia yang mencium aku, dialah yang menyerahkan aku. Iya, memang dia yang mau menyerahkan aku. Yang mencium Yesus siapa? Yang mencium Yesus siapa? Yudas.
Iya. Lalu? Ya. Lalu? Menyalahkan siapa? Lalu? Menyalahkan siapa? Macet. Yesus, dengar. Yesus berkata, yang mencium aku itulah yang akan menyerahkan. Dan sebaliknya, yang aku cium itulah Yesus. Kan begitu poinnya. Apa yang terjadi ketika Yudas dan orang-orang Roma datang ke tempat persembunyian Yesus? Siapakah yang engkau cari? Lalu? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu mengatakan, akulah dia. Mereka jatuh, mereka mundur dan jatuh. Iya. Betul? Nah, sekarang kapan diciumnya? Kapan diciumnya? Kapan diciumnya? Lalu kapan dicium? Kapan diciumnya? Kapan dicium? Dalam cerita itu ada diciumnya dong. Pasti dong. Kapan? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tidak tahu itu Yesus. Tunjukkan. Yang ada ketika dia mengatakan akulah dia, mereka mundur dan terjatuh. Ayo. Itu bukti Yesus ketangkep. Ada gak bacaan Yesus? Yang ditangkap itu Yudas. Anda itu lucu. Anda yang lucu. Kita mengatakan dengan jelas. Makanya saya katakan kepada saudara, kenapa orang Kristen dan setan sama-sama ingin Yesus ditangkap? Kenapa setan dengan Kristen? Kenapa Kristen dengan makanya kau percaya hari itu? Kristen dengan iblis itu sama-sama ingin Yesus itu disalib itu kenapa? Kenapa sifat kalian itu sama seperti iblis? Kenapa? Itu loh pertanyaannya. Takut kalian ini. Hah? Jangan di-mute. Kenapa iblis dan Kristen sama-sama ingin menyalibkan Yesus? Saya kasih tahu ya. Bukannya orang-orang ingin Yesus disalibkan. Ya itu buktinya. Tunggu sebentar. Yesus yang ingin menyerahkan dirinya. Tidak ada Yesus ingin menyerahkan diri, nggak ada. Itu tadi saya baca apa dalilnya? Yang kamu baca itu anak manusia. Kita pergi ke Yerusalem, anak manusia diserahkan. Anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yudas. Dalilnya mana? Jelas sekali pernyataan. Dengar pernyataan Yesus di dalam kitab saudara. Matius 20 nomor 28, Matius 20 nomor 18. Anda jangan banyak-banyak baca. Cuma kalau nggak tahu artinya. Satu-satu ayatnya biar saya jelasin. Oke, silakan kau jelaskan. Matius 20 nomor 28, silakan. Oke, baca. Ya kamu mau menjelaskan, kau yang suruh baca. Loh, kan kamu sebutin ayatnya. Ya aku sudah kasih kau bantuan. Ya, oke. Baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, itu maksudnya kan? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, nyawanya siapa tuh? Siapa ya, nyawa? siapa? Masa nyawanya Yudas memberikan nyawanya menjadi tebusan buat banyak orang? Ya. Kan udah aku bilang, kalau dia berarti dia mengatakan aku. Sama seperti ketika dia menerangkan di dalam dengar sama ketika dia mengatakan Markus 9. Sama seperti ketika dia menerangkan di dalam Markus 9. Dia mengatakan nyawa dia, bukan nyawaku, tetapi nyawanya dia, gitu loh. Oke. Ya. Anda bacakan, Anda menyuruh saya bacakan ayat ini, tapi Anda sih terjebak di dalam ayat ini. Apakah tidak ada yang terjebak? Apakah Yudas memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang? Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36. Ya itu jawabannya. Itu apakah Yudas memberi nyawanya bagi tebusan banyak orang? Jawab. Betul. Emang Yudas siapa? Yudas itu pengganti Kristus di atas tiang salib. Saya mau tanya, kalau dalam Alkitab Anda baca Yudas matinya kenapa? Yudas mati karena dikutuk, disalib. Duh, Anda baca yang lain bagaimana? Loh kok gimana orang ini? Sekarang Anda bilang Yudas mati karena dikutuk. Yes, betul. Mana secara literatur, secara hurufiahnya bahwa Yudas itu mati sebelum dikutuk? Jawab. Dalilnya. Galatia 3 nomor 13. Ada nama Yudas di situ? Tidak ada, sama seperti Yesus tak ada namanya di situ. Sama seperti di situ juga nggak ada nama Yesus. Ada nama Yudas nggak di situ? Jawab. Ada nggak nama Yesus di situ? Jawab. Loh, udah jelas-jelas itu satu surat itu banyak tulis nama Yesus, bukan nama Yudas.
Oke, surat itu menuliskan nama Yudas atau nama Yesus? Saya tanya sekarang. Oke, di situ Jawab dulu. menyebutkan Jangan lari. Kemana-mana? menyebutkan Dalam surat gelar itu, Kristus. nama Yesus atau nama Yudas? Nama Kristus, gelar Kristus. Ya, apakah Kristus itu Yudas? Yes. Dalilnya mana? Itu Galatia 3:13. Apakah ada Yudas Kristus? Tidak ada Yesus di sana. Hancur kau Juma. Nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Apa yang hancur? Nggak ada yang hancur. Sekarang gelar... Udah jelas-jelas. Dengar. Tunggu. Gelar Kristus itu gelar yang diberikan kepada orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus siapa dikutuk? Atau Yudas? Ya. Yudas. Oke. Yudas. Udah. Terima kata kasih. Anda kan? Loh, kata Anda siapa yang dikutuk? Loh, yang menjadi terkutuk itu Yesus, bukan Yudas. Gimana Anda ini? Oke, yang menjadi terkutuk adalah Yesus. Oke. Ya, sebenarnya dia tidak terkutuk. Loh, ayatnya itu ada loh. Ada. Ayo, saya ngomong dalil ya. Sekarang begini. Saya bukan dalil moga. Sekarang begini. Oke. Salib itu hukuman untuk siapa? Ya, untuk orang terkutuk. Tuh. Bagus. Oke. Dan makasih ya, makasih. Oke. Lalu? Oke. Yang dikutuk Yesus atau Yudas? Yang dikutuk. Ya, yang dikutuk harusnya kita, tapi Yesus menjadi terkutuk. Loh. Saya bukakan dalilnya. Ambulans, kau ke gereja, kau sudah mengakui. Yang disalib orang yang dikutuk. Antara Yudas dan Yesus yang disalib, yang dikutuk siapa? Yudas. Sudah selesai. Terima kasih. Anda jujur. Oke, ini Juma. Ya. Apalagi? Itu Yahya sudah mati, bentar lagi kau mati itu. Semua juga orang mati. Nggak ada orang yang hidup kekal. Nggak ada itu. Nggak ada. Lebih baik bentar lagi umur kau pendek Juma. Lebih baik mati dalam keadaan Islam daripada mati dalam keadaan kafir. Kena azab dalam Islam. Kena azab. Nah, sekarang mana dalilnya? Setelah mati Kristen masuk surga. Mana dalilnya? Dalil. Kristen mati masuk surga, dalilnya mana? Mana dalilnya? Tuhan berkata begini, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu Yesus. Yang saya tanya Kristen. Mana dalilnya Kristen mati masuk surga? Yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau kamu percaya, kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kau jadi Kristen? Ente bahelo, kau dengar dulu, ente dengar seperti sini. Kau dengar dulu sini. Kalau kamu percaya Yesus, kenapa kau jadi Kristen? Semua kau dengar sini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kenapa jadi Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Kok bego sekali. Mana ada Kristen pengikut Yesus? Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Kok Kristen pengikut Yesus? Di mana kau dapat istilah baru itu? Kau jangan goblok, kau jual agama. Jangan gitu. Jangan gitulah. Semua juga orang semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kristen mati, Islam mati, kan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau orang mati itu dalam keadaan Islam. Jangan mati dalam keadaan menyembah Kristus. Itu menyembah setan itu. Yang kena asap itu yang disalib, itu kena asap. Dia tuh mempermalukan. Yang kena asap itu yang dikutuk di atas salib, itu kena asap.
Yang kena asap itu yang dikutuk, disalib, itu kena asap itu. Makanya yang disalib itu bukan Yesus, tapi yang disalib itu Yudas. Karena Yesus bukan dikutuk, yang kena asap itu bukan Yesus. Tapi Kristen mau kali yang kena asapnya Yesus. Jadi tak ada bedanya Kristen ini dengan setan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikum. Kristen sama-sama Islam. Sama-sama iblis dan Kristen itu sama-sama ingin agar Yesus yang disalib. Jin, ini Bang Jack ini sudah mengakui Yudas tadi yang terkutuk, kok naik lagi? Sudah diakui Loh, tadi. saya ngeledekin si Juma. Belum puas. Ngeledekin si Juma. Yudas yang disalib, maksudnya bukan saya bilang Yudas. Gimana sih Anda? Loh. Yang terkutuk siapa tadi, Mas? Yang terkutuk siapa? Yang terkutuk itu Yesus, menjadi jalan terkutuk. Dasar Kristen laknat. Bagaimana ceritanya kau mengatakan apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia yang dikutuk? Lul. Saya jawab ya. Ya. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa apa yang dilakukan? Saya jawab ya. Saya jawab ya. Tar. Silakan. Jangan di-mute lagi, jangan ditendang lagi dong. Kalian pengecut banget. Iya enggak, sebut aja langsung. Dosa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk. Saya bacakan dalilnya ya. Kan kita dapat mesti pakai dalil, betul gak? Silakan. Ya. Oke, saya bacakan dalilnya ya. Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk, arti dia tidak terkutuk sebenarnya. Paham di sini? Sebab ada tertulis. Iya. Apa yang tertulis? Terkutuklah. Apa tertulis? Iya, orang yang tergantung pada dia. salib. Betul. Siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yesus. Bagus. Ya. Berarti kamu mengatakan Yesus di mana itu? Ini ayatnya. Tidak ada. Jalan menjadi kutuk. Tidak ada. Baca. Dengar. Jalan menjadi tidak kutuk. ada salib, saudara. Tidak ada hukuman salib itu adalah hukuman pengganti. Yang disalib ya oknum yang melakukan jalan dosa. Jalan menjadi kutuk. Baca. Saudara. Jalan salib itu. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Betul, harusnya kita. Tapi Yesus menggantikan. Harusnya kita. Aduh, harusnya ini kita. Kan di mana? Anda pakai dalil Juma. Di mana konsepnya Elohim dengan mengutuk pengganti orang yang melakukan dosa? Di mana dalilnya? Ya. Ada di Perjanjian Lama. Dia bilang menjadi penebus. Coba. Bentar ya. Di mana? Silakan. Suma, jadiin Bang Andi moderator dong, Bang Suma. Ini ada Bang Andi. Nanti gantian dengan saya. Iya. Ini Kristen sama setan sama-sama ya, teman-teman. Aduh, jangan ngomong-ngomong kasar begitu, Juma. Nah, itu fakta. Nanti kau nyusul loh, kayak si Waloni loh. Kamu mati-matian menjelaskan Yesus itu dikutuk sama seperti setan. Saya bacakan ya. Yesaya 54 ayat 5. Saya bacakan nih. Kenapa Yesaya kitabnya orang Yahudi kamu bawa? Loh, saya mau tanya, emang Yesus sama murid-muridnya bukan orang Yahudi? Ya orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya kamu bukan orang Yahudi. Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kamunya. Saya ikutin murid Yesus. Mana ada murid-murid Yesus menggunakan Yesaya untuk mengajarkan gurunya mati terkutuk? Mana? Kata siapa? Loh, baca di Injil tuh Matius, Markus, Yohanes. Di mana murid Yesus? Di mana murid Yesus maka itu Anda saya jelasin ya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Yesaya 54 ayat 5. Itu kitabmu. Itu kitabmu yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Itu kitabmu. Dia disebut Allah. Itu kitabmu sampai kamu dengan mulutmu saja ngambil kitabnya orang terjemahkan seenak perutmu. Itu kitabmu. Loh, itu kitabmu. Sekarang ini kan semua berkaitan. Itu kitabmu. Itu kitabmu. Kau ngambil kitabnya orang. Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Kalau begitu,
Kenapa orang Yahudi tidak mengambil kitab Yesaya untuk menyembah Yesus seperti dengan kalian ini? Kenapa? Kenapa Jangan mereka tidak di-mute. menggunakan kitab Takut Yesaya kalian ya, Mas 53 saya. itu? Di mute terlama-lama ditendang. Kamu Saya itu jawab ya. pandai-pandaian. Kamu pandai-pandaian mengambil Saya kitab tanya sama Yahudi Anda. untuk Jawab, mengajarkan tunggu sebentar. konsep paganisme Romawi agar orang percaya kepada tipuan kalian. Tidak ada itu penyaliban karena Yesaya 53, nggak ada. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa besar apa yang dilakukan Yesus? Kalau itu adalah Yesus, dosa besar apa? Itu dulu kau jawab. Jawab dulu. Jangan di mute dong. Kalian takut Kalau sama saya. yang mati itu adalah Yesus anak Maria, syaratnya satu, dia harus melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dua, dia harus dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan di mana saya jawab Yesus di mana Yesus memenuhi dua syarat tersebut. Silakan. Saya jawab ya. Kalau Yesus mati karena kesalahan dia sendiri, dia nggak berguna. Nggak Tapi ada kalau berarti. Yesus berkorban menggantikan, Nggak ada, itu dia nggak ada berguna. berarti teman-teman. Nggak ada. Itu doktrin. Anda turun. Anda turun. Nggak ada. Lihat teman-teman, tidak ada syarat yang dipenuhi oleh Yesus orang suci ini untuk duduk sebagai orang yang disalib secara terkutuk. Yesus bukan pelaku dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi Yesus tidak memenuhi syarat. Tapi Kristen, meskipun Yesus tidak memenuhi syarat, mereka akan mencari-cari dalil untuk supaya Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini pengikut Yesus kah mereka ini? Atau jangan-jangan mereka adalah pengikut setan? Karena hanya setan yang selalu ingin Yesus mati. Berapa kali Yesus dicobai oleh setan? Berapa kali? Banyak kali. Dibawa ke padang gurun, dibawa ke bumbungan bait suci, hanya untuk supaya Yesus itu dibunuh. Nah ini Kristen pingin kali, cari-cari dalil, sampai-sampai ke kitabnya orang diambilnya untuk supaya Yesus yang mati. Pingin kali Yesusnya yang mati. Entah kenapa orang-orang ini. Mas Pandi jangan kayak gitu, Mas Pandi, nggak enak. Jangan kayak gitu. Pingin kali supaya yang mati itu Yesus anak Maria. Entah apa misinya. Supaya dosa-dosanya dihapuskan katanya. Hapus dosa kok pakai nyawa orang? Hapus dosa kok Tuhannya yang harus jadi tumbal? Dongots. Naik lagi dia. Belum lagi itu, cuma dua ini orang udah diakui itu ya. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Waktu yang satu itu dia bilang Yudas. Kusnadi sama yang terakhir ini dibilang Yesus. Dikasih pertanyaan. Dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikutuk? Lari ke Yesaya 53. Masya Allah. Barakallah nyembar. Barakallah. Ya, ntar lagi. Oke lanjut. Ya. Jadi tidak ada celah sedikit pun ya. Yesus itu punya dosa untuk dikutuk. Kalau ada Kristen atau pendeta sepintar apapun menunjukkan Yesus berdosa sehingga dia dikutuk, pintar dia ngarang. Artinya yang memenuhi syarat untuk dikutuk adalah orang yang berdosa. Ya Banyu terangin lah siapa itu yang berdosa itu yang dikutuk. Ya yang berdosa itu jelas. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas yang makan suap? Yudas. Berarti yang dikutuk di atas salib itu Yudas. Tapi orang Kristen ini kembarannya iblis. Kenapa Kristen kembaran iblis? Karena Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus itu disalib. Saya tanya sama saudara Sutejo, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Biar Bang Juma itu berubah. Nah, kan? Gak ada yang waras, semuanya gila kalau ditanya. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa?
supaya kita tahu bahwa iblis dan Kristen ini sama-sama tujuannya. Ayo. Kristen ini pasukan iblis yang menginginkan kemudian anak keturunan Adam itu terjerumus ke dalam neraka. Inilah Kristen. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Ada yang bisa berani jawab? Ayo jawab. Untuk menyesatkan Mas Sutejo. Untuk supaya Yesus dibunuh. Itu terus narasinya dari dulu. Enggak, saya tanya dulu. Yang lemah lembut supaya kita terbawa, bisa terinisiatif atau terharu. Ya itu sudah, saya lembutkan. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Apa? Ya, untuk bisa menyalibkan dia atau menjual dia. Untuk supaya iblisnya Yesus ini bisa mati, betul? Iya, sama dengan. Bedanya dengan Kristen apa? Loh, ya jauh toh bang. Kok jauh pula. Jauh pula. Sama gue nggak sekolah neng di kok sama belara-belara ya sama pula. Yesusnya mau agar kalian itu mengimani. Kalian tidak mau agar mengimani Yesus itu mati di salib. Iblis mau agar Yesus mati di salib. Itu tidak di situ, konteksnya itu tidak mengarah di situ. Konteksnya mengenai di situ. Tujuannya itu sudah jelas. Tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Hari ini Kristen mati-matian memperjuangkan supaya Yesus disalib. Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Jadi iblis dan Kristen adalah satu pasukan yang sama. Jelas itu. Tujuan iblis merasuki Yudas, apakah agar Yesus disalib, agar Yesus tidak disalib? Ayo. Yesus disalib sama. Yesus disalib. Tujuan Kristen melakukan penginjilan agar orang di luar Kristen percaya Yesus disalib atau tidak disalib? Percaya Yesus disalib sama. Apa bedanya sekarang iblis dengan Kristen? Jauh Pak Tejo. Jauh bang. Apanya yang jauh? Kristen cinta salib, iblis cinta salib. Kristen iblis sama-sama suka salib. Salib simbol iblis. Ngawur pula. Sekarang saya tanya sama sampean. Yudas merasuki Yudas agar Yesus tidak disalib atau Yesus disalib? Meow. Sampean itu sudah sadar Yesus itu pingin disalibkan sama setan. Iblis merasuki Yudas itu tujuannya untuk supaya Yesus ini salib. Sekarang kamu itu menjadi Kristen agar kamu memberitakan kepada seluruh orang Yesus itu disalib. Ya sampean dengan iblis ya sama-sama. Ya beda bang. Lah kok beda pula? Yang dikatakan beda. Kristenan memahami Cahayu yang dikatakan beda itu kalau iblisnya mau Yesus disalib, tapi Kristen nggak mau Yesus disalib. Lah wong faktanya sama-sama mau. Kristen mau Yesus disalib, iblis mau Yesus disalib, ya sama-sama. Sami mawon. Nggak sami bang. Kok nggak sami pula? Sampean mau nggak Yesus disalib?
Kutanya Pakai dulu, hati sampean mau nurani nggak Yesus disalib? dengan akal sehatmu. Sampean mau nggak Yesus disalib? Sampean. Mau nggak Sampean mau kira-kira nggak? orang Kristen seluruh Mau dunia? nggak sampean Yesus itu disalib atau nggak disalib? Mau bang. Maksudnya itu mau orang-orang nggak sampean? apa yang mau? Mau nggak sampean Yesus itu disalib? Ya kalau secara pribadi ya kalau saya hidup di zaman dulu karena saya mempunyai kedagingan seperti ini ya paling saya memberontak, tapi karena ada yang menyuruh jangan itu semua kehendak Bapa ya kita harus rela ikhlas. Dasar jangkrik. Mana ada? Mana kehendak Bapak agar orang benar dibunuh? Mana kehendaknya? Mana? Loh, itu kehendaknya itu sudah suratan bang, takdir. Dasar matamu suwe. Mana ada? Masa Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapak mau Yesus disalib, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Kita itu tuh pakai rasional, akal sehat. Alah, udah kamu turun cuci toilet sana. Cuci toilet sana, cuci toilet. Jadi Kristen, teman-teman, dengan iblis itu jelas kan? Anda bisa menilai sendiri kan? Mereka berpura-pura kalau ditanya, kenapa sih kalian itu mau Yesus itu disalib? Oh, kami nggak mau kok Yesus disalib. Lihatlah kemunafikannya. Lihat kemunafikan. Sedangkan kemenangan mereka itu pada saat Yesus disalib. Tapi di depan kita kalau disandingkan dengan iblis, enggak kok, kami nggak mau kok. Kami berbeda dengan iblis. Iblisnya mau Yesus disalib, sedangkan kami ya salib. Kami mau Yesus disalib. Dasar kucluk, penipu, makan kutu. Makanya kurangi makan kutu biar otakmu berfungsi. Kamu sendiri yang bilang kok Yesus yang disalib, nggak boleh yang lain, nggak mungkin Yudas, Yesus. Loh, itu misi iblis, Cak Kangkung. Iblis mau Yesus disalib, yang ente mati-matian Yesus yang harus disalib. Ya ente sama iblis apa bedanya? Kurangi makan kutu biar kalian itu bisa sehat. Begitu. Bang Yohanes bilang apa Bang Zuma? Jikalau Elohim adalah bapamu, kok aku ikut juga Mas Tejo. Kamu akan mengasihi aku katanya. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, aku datang dari aku sendiri. Nah, di 43-nya Yohanes 8:43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jika kamu mengasihi aku, berarti kamu nggak mau membunuh aku. Jika ada yang memberitakan aku dibunuh, kamu marah. Ini malah enggak, malah kamu berkongkok-kongkok. Iblis mengatakan aku yang disalib, kamu mengatakan Amir. Lah, katanya Yesus ini orang yang dikasihi. Kok dia yang mati dikutuk? Otak, kurangi makan kutu. Biar otakmu berfungsi. Matane Tejo suwe. Oke, lanjut Bang Handi. Kasih nek beliau biar Bang Handi yang kasih semer giginya. Silakan Bang Tejo. Kalau mau naik lagi Bang Tejo. Ini ada Bang Handi nih. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol Bang Tejo. Silakan Bang Tejo. Wes mangan kali kuro ya Mas Tejo ya. Mana tadi Bang Tejo? Mas Tejo. Dinda, saya makan dulu Dinda ya. Dinda. Siap. Makan kan dulu. Iya. Mana Mas Tejo, silakan Mas Tejo. Nggak usah takut Mas Tejo. Matanya suwe. Lucu kali tadi Mas Tejo ini. Ayo Mas Tejo, ayo. Ini ada Bang Andi nih. Naik lagi deh. Bang Andi, monitor Bang Andi.
Yang penting jangan kereng-kereng lah, sing halus-halus lah, enak. Iya Mas. Aku pun ikut Mas, aku dialek Yang Jawa. penting jangan kasar-kasar. Inje Doro. Karena bagaimanapun tuh kita sama-sama masih belajar, masih menerka, masih mencari. Nggak usah ngotot-ngotot. Bertanya, kalau nggak suka ya nggak suka. Mas Tejo, kalau kau bilang matamu suwe, orang ono. Itu kan semacam penghinaan, tapi maaf Mas Tejo, maaf. Ya udah. Iya, semacam penghinaan. Karena begini loh logikanya itu. Narasi-narasi itu ndak mungkin orang-orang Kristen itu semuanya itu ikut apa yang diajarkan Bang Zuma itu mengarah dalam penyesatan, itu ndak mungkin. Pasti. Oh ini kalau cuma 1-2 orang loh, ini jutaan miliaran orang, ya pasti dia itu menganggap itu sudah pas, keimanan Kristen sudah pas, tidak yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Kecuali kalau cuma 1-2 orang, nah mungkin disalahkan seperti itu boleh lah. Ini sudah ribuan loh, jutaan loh, kok masih mau diubah-ubah lagi iman kekristenan. Itu kan semua punya hak kriwil, tapi tidak sesuai Mas. Makanya tadi di dalam Yohanes 8 nomor 42 kata Yesus kepada mereka, jika Elohim adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Gak mungkin kau biarkan aku ini mati, terbunuh, tersalib. Gak mungkin, kata Yesus. Lah sejarahnya memang begitu loh. Apa kamu mau bisa merubah apa yang sudah terjadi, diputar kembali kasusnya? Di dalam Yohanes 8:44, kalau kamu ingin membunuh Yesus, Mas Tejo, iblis yang menjadi bapakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Tejo ingin Yesus terbunuh? Bang Andi, masuk Bang Andi. Jo, takkan dah nih kok Jo. Lah sejarahnya memang begitu, apa masa kamu mau bisa rubah? Dan itu sudah diyakini. Apa kamu bisa merubah suatu keyakinan orang? Wong itu suatu panggilan dari Tuhan juga. Angel tuturan yo. Kok ditegur malan, ki malah melayu kon. Lambemu iki lho. Jangkrik. Tidak omong-omongan penak-penak kok ya malah ngejak gelut iki piye. Sing opo ya salahnya Yesus disalib? Opo salahnya? Ya dia gak duwe salah, dia itu orang suci, jalur suci. Ya, tapi kenapa disalib kalau nggak salah? Konsepnya itu kan sudah jelas untuk menebus dosa manusia. Siapa yang menghendaki itu? Siapa yang menghendaki itu? Yang menghendaki itu ya dia sendiri atau Tuhan sendiri. Karena di situ di mana ada Tuhan sendiri ngomong aku dikutuk. Berabad-abad tahun tuh manusia itu diikat oleh dosa keturunan, itu namanya dosa keturunan Adam dan Hawa. Mulanya itu dia bisa sampai nang endi sih Jo? Sampai nang endi? Iki enak ning omah iki. Yang omahe nang endi? Lho, omahku ning Bolagon iki nyapa? Arep rene ta? Ya ayo lang bewedang. Harga beras di sana per liter berapa ya, Jo? Anu lek acarane saiki 15.000 ning kene. 15.000 yo. Ini gue ya. Ini gue sempat jauh juga rame wong nandur nilam. Pertahanan pangan ning kene iki wong kok mulai goyang. Sajane kan nilam kan gak enak manfaate nilam kuwi, cuma diambil minyake terus. Saya takoni saya. Ya opo ngono. Piro hargane berasnya per kilo? 15.000 saiki ecerane. Kilo iya, sak kilo iki 15.000. Lah ning kono piro ning kono? Ya di kampung gue murah 10.000. Loh, di mana itu, Bro? Di Burundi. Burundi? Nggih. Itu di bagian mana? Burundi orang ngerti. Iya toh. Lah aku mau ke sana mau ngambil jual di sini untung besar itu. Burundi itu puluhan ribu kilometer dari Indonesia.
Wah, yang ngawur kamu itu gimana itu? Ngomongmu itu serius kok ini, malah belokkan seperti itu loh. Ini saya mau bawa double ban ke sana, malah. Ban depan itu ukuran anginnya ideal, ban depan berapa Jo? Leban ku sing pribadi gue cuma 40 boleh. Nah, lah sing oto muatan ya sampai swidak 70. Swidak 70. Iya. Lah nang kono musim apa saiki ning kono sing musim panen. Weh, sayang kok jauh dari Indonesia. Nyambung ya kalau gini ya. Hah? Nyambung ya. Ya inilah, ini keunikan sesama manusia. Kalau kita itu berkomunikasi sesama manusia yang pakai akal sehat, pasti akan nyambung. Nah, tetapi kalau yang satu ndak pakai akal sehat, yang satu cuma ngarang-ngarang, ya ndak nyambung. Kalau duit 100.000 Jo, belanja 35.000, balik berapa? Ya masih 25.000 toh. Berapa? Uang 100.000. Ulang. Belanja 35. Oh, belanja 5, berarti masih 65, masih pinter. Cocok. Cocok. Pinter loh Jo. Iya, cuma lah konsep-konsep ketuhanan kuwi mau wis dirumus, wis gak kena diganggu gugat, wis munggone nganu wis final. Wis final kekristenan keimanan. Kalau sen kiri itu belok kiri apa belok kanan? Hah? Sen kiri belok kiri apa belok kanan? Sen kiri piye toh? Ya kalau lagi bawa mobil sen kiri mau belok kiri apa mau belok kanan? Oh ya kalau mau sen kiri ya tetap belok kiri, sen kanan tetap belok kanan. Tapi sampean salah selama ini. Anda sen kiri belok kanan loh Jo. Yo orang Tuhan itu yang Bang Andi ini kan nyambung Bang Andi. Coba ke agama aku satu kali ya Bang Andi, baru Bang Andi. Lanjut dulu, aku baru nyampe nih. Ya, Bang Tejo, satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra, berapa Tuhan Mas Tejo? Konsepnya ndak begitu, Bang. Jawab aja. Satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Anak, berapa Tuhan Mas Tejo? Aduh, saya jawab malah saya nanti kena salah. Itu semua aku jawab itu. Ya jawab aja Mas Tejo. Nggak bisa. Kita harus jujur tentang iman kita. Kita harus jujur. Kalau bilang satu ya harus satu. Nanti berarti satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra, satu Tuhan. Begini loh, bukan satu Tuhan. Mulai ngaco. Masuk lagi Bang Andi, kasih nyambung lagi Bang Andi. Lah pertanyaanmu pertanyaan manusia deh, sedangkan itu tulisan-tulisan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa mujizat, bahasa karunia. Kristenan itu bahasa karunia, nggak bisa. Jo, Yesus lahir tanggal berapa Jo? Oh, kalau diperingati tetap hari tanggal 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari kelahiran. Yang ngajarin kamu 25 Desember siapa? Itu sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja sebelum kita ada, sebelum kita lahir, bahkan Indonesia belum merdeka atau Indonesia belum ada, masih hutan. Itu sudah ada itu di situ di abad. Bapak gereja tahu dari mana? Ya dari sejarah toh. Wong sejarahnya itu loh dari Israel sana. Mulai abad pertama itu sudah ada sejarah, itu sudah ditulis, disimpan, dilestarikan. Tapi di Bible Jo nggak ada tulisannya Jo. Di mana? Di Bible nggak ada tulisannya 25 Desember. Ngarang Mas Tejo ini ngarang. Loh kok ngarang nih lo gue ngaku sing dadi Kristen kok kamu yang bilang ngarang. Coba masuk Kristen dulu supaya kamu tahu. Harus masuk Kristen dulu di. Iya. Dibilangin begitu, yang tahu itu tetap orang-orang Kristen, bro. Kalau ndak pernah masuk, nah pasti dia ndak tahu seperti. Lagi Bang Andi. Merica Bang Andi. Merica. Jo. Nih. Yang mati di tiang salib itu, yang mati yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Ya manusia ya Tuhan gue. On cam.
Biar kelihatan semua sama dengan Bang Juma tadi loh. Wah, supaya enak bersahabat. Aku di sini nggak boleh, kalau di Burundi itu persyaratan nggak boleh on cam kalau di Burundi. Gara-gara? Enggak, aku lagi di Burundi nggak bisa. Peraturan pemerintah di sini. Kayak itu pengaturan manusia kok. Aturan manusia itu bisa dirubah. Yo, yang mati disalib manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib itu kan sudah jelas namanya Yesus Kristus. Namanya sebagai apa? Ya sebagai sesembahan orang Kristen toh. Oh, berarti sesembahmu pernah mati? Ya pernah toh, tapi kan sampai sekarang hidup kembali disampaikan. Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Pasukan Romawi. Itu pasukan Romawi membunuh tujuannya apa? Loh, karena dia mengaku sebagai Allah kok. Ya ndak terima toh orang-orang pada waktu itu, orang-orang ahli-ahli agama. Menurut kamu tentara Romawi itu jahat atau baik? Itu tentara Romawi jahat atau baik? Itu terus ada yang mengatakan, saya ini nabi dari Allah, apa yang ndak kira-kira itu? Iya, wes. Tentara Romawi itu menurut kamu jahat atau baik orangnya? Loh, karena dia itu ndak tahu akhirnya jadi jahat. Jahat. Jadi dia penjahat ya? Tapi orang ndak tahu loh bagaimana. Tapi karena kasih Tuhan itu sangat besar, dia mengampuni. Ampunilah dia karena dia apa yang lakukan dia ndak tahu. Tapi kalau tahu seperti murid-muridnya ya ndak mau toh disalibkan. Tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Tentara Romawi itu kalau sekarang itu di pemerintahan yang pegang, dia itu pemerintah zaman dulu. Ini loh, kurung orang sih. Yo. Pasukan. Yo. Tentara Romawi yang bunuh Tuhanmu. Pertanyaannya Jo, tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Dulunya jadi penjahat, terus setelah itu tahu kalau dia itu Tuhan, bertobat semua sampai satu negara itu jadi Kristen di Roma sana. Dulunya itu orang itu tidak percaya kepada Yesus itu, ternyata karena dia sudah menyalibkan Yesus, bertobatlah sampai negara Kristen di Roma sana itu terbentuk itu. Tidak ada yang merasuki Yudas itu siapa Jo? Ya iblis toh, kamu lo sudah tahu kalau tujuannya apa? Iblis merasuki Yudas tujuannya apa? Mencari keuntungan pribadi supaya dia iblis ini merasuki Yudas tujuannya apa? Untuk mencari uang, dijual kepada para raja apa Yahudi. Tujuan akhirnya apa? Ingin apa? Loh, dia dikasih uang itu sama tujuannya kan ingin membunuh Yesus. Enggak ingin membunuh. Dia sampai menyesal dia kalau tahu begitu sampai terjadi penyaliban, dia menyesal, dia tidak akan menjual. Dia kira itu cuma di penjara. Jo, kalau boleh beranalogi Jo, mundur dikit ya Jo. Seandainya kamu ada di situ Jo, kamu melindungi Yesus atau kamu kabur? Kalau imannya tidak kuat ya melindungi. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan jangan, ya apa boleh buat, namanya perintah itu satu komando ya harus siap. Sebenarnya kan banyak tuh orang murid-muridnya itu mau membela memberontak, tapi dia melakukan biarlah. Di mana nih? Gua gak boleh ratur, gak bisa naikin orang ya. Terjadi karena kehendak. Bang Juma kemana? Ya sudah. Lah ini kenapa kok Bang Zumanya ini tidur ini? Capek Bang? Lagi ada tamu bentar. Di sana ada kurban hewan, bukan kurban manusia. Nah ini masalah kurban lagi. Mengapa kok yang dikurbankan kok Ismail? Wong situ sudah jelas-jelas Ishak yang menjadi anak tunggal. Kita heran ini teman-teman ini. Kok enggak disebut sama sekali Ishak? Kok cuma anak pertamanya Abraham siapa? Ismail, cuma kan jadi anak tunggal. Bentar dulu. Anak pertamanya Abraham siapa? Ismail. Oke. Siapa anak tunggal? Ishak. Jadi anak tunggal Ishak. Saya ulang kembali Jo. Dengerin ya.
waktu Ishak belum lahir, Ismail sudah lahir, anak tunggal Abraham siapa? Anak sulung, oh anak barep kuwi anak tertua. Apa, Bang? Saya ulang ya, dengerin nih. Waktu Ismail belum punya adik, namanya Ishak. Siapa anak tunggal Abraham? Ya waktu dulu ya Ismail. Baik. Pakai logika loh, tapi Iya. selanjutnya. Oke, lanjut ya. Dengerin. Waktu Ismail sudah punya adik. Aku cek debat terus. Dengerin dulu. Waktu Ismail udah punya adik, namanya Ishak. Apakah masih ada anak tunggal? Tapi itu belum ada gelar anak tunggal waktu. Dengerin dulu atuh. Makanya nih simak baik-baik Jo. Harga beras paham, ukuran ban depan paham, beli rokok tahu kembalian. Nah ini dengerin. Waktu Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal? Jawab Jo. Belum. Bagaimana kalau sudah ada Ishak sudah ada atau belum? Saya ulang kembali Jo. Mundur lagi ya 3 langkah ya. Waktu Abraham punya anak Ismail, belum ada Ishak. Siapa anak tunggal Jo? Ismail. Baik. Setelah Ismail punya anak namanya Ismail punya adik namanya Ishak. Apakah masih ada anak tunggal Jo? Maksudnya lu diusir itu sudah Ismail. Saya ulang kembali. Waktu Ismail udah punya adik namanya Ishak, apakah Abraham punya anak tunggal? Apa yang kayak aku sak juta mau piro tak silis. Jangan gila kau Jo. Lah, ya ora gila loh. Ya gila sampean. Kagak nyambung. Jadi anak tunggal itu Ismail. Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal. Karena dia punya abang. Coba dibuka di kitab di Perjanjian Lama itu yang dipersembahkan itu namanya Ishak, bukan Ismail. Nggak, ini masalah anak tunggal dulu Jo. Nanti itu yang kedua. Jadi kamu udah paham ya. Jadi Ishak itu nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya abang. Setuju? Ya. Pinter. Artinya data yang Anda pegang itu Ishak anak tunggal Abraham itu salah besar. Itu penyelewengan data. Betul? Pak Bang, datanya itu ada di Kejadian. Mau cicil nang. Coba tulis baca. Iya, makanya itu salah. Itu dipelintir supaya kamu bego. Loh, yang duluan loh itu sudah dipakai oleh para. Iya, buktinya sekarang kamu ini loh. Buktinya dulu masih orang bisa dibego-begoin Jo. Sekarang ini. Pak, sekarang kamu lihat. Udah lancar bahasa Indonesiamu Jo. Orang Yahudi. Tadi kamu udah akui loh. Jadi Ishak itu, Ishak itu punya kakak nggak? Siapa nama kakaknya Ishak? Ismail. Waktu Ishak punya kakak, apakah masih ada anak tunggal? Ya namanya bukan jadi anak tunggal karena tapi ya inilah. Namanya karena tapi apa saya? Lah karena kan pada waktu masih dua memang jadi dua kakak adik. Kalau yang habis ditinggal Ismail pergi Ishak. Nah itu kejadian. Oke, saya kasih contoh Jo. Mana itu mempersembahkan? Jo, kamu berapa bersaudara Jo? Saya bersaudara ada 8. Oke, anggaplah masih hidup semua ya Jo ya, 8 nih. Nah. Kamu pergi keluar kota atau pergi merantau. Anak bapak kamu berapa totalnya jumlahnya? Ya kurang 7.
Jadi kamu kalau pergi merantau bukan lagi anak bapakmu. Ya tetap masih anak dong. Iya, tetap masih anak. Baik. Waktu Ismail pergi itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya, cuman belum dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kan. Kau ini kok otakmu nggak main, Jo. Kejadiannya itu loh, kejadian waktu mempersembahkan untuk korban bakar itu setelah Ismail pergi. Oke, sekarang lanjut ya. Dan saya ulang kembali nih. Waktu Ismail, dengerin. Analoginya gampang loh itu. Kamu punya saudara 8 sama kamu. Kamu pergi merantau. Anak bapakmu sisa berapa? 7. Berarti kamu bukan lagi anak bapakmu waktu kau merantau. Masih, tetap masih namanya anak, tetap anak. Nah, berarti kamu punya saudara 8. Nah, jadi pergi merantau jauh. Jumlah anak bapak kamu berapa? 8. Abraham punya anak berapa? 2. Ismail pergi, anak Abraham berapa? Kurang 1 Ishak. Berarti kalau Ismail pergi bukan lagi anak. Ismail pergi tetap anak, cuman kejadian belum dipersembahkan. Saya nggak ngomongin persembahan dulu, ini ngomongin jumlah dulu. Saya ulang ya. Saya ulang nih, anak Abraham ada berapa? 2, 1 Ismail, 1 Ishak. Oke, waktu Nabi Ismail pergi, berapa anaknya Abraham? 1, oh tetap 2, tapi itu yang jancuk. Neng omah iki goblok kowe iki. Saya merantau kok. Wong sitoke lo merantau berarti neng omah kan anak siji. Saya ulang kembali. Kamu saudara 8. Nah. Merantau 2 orang. Nah. Oke. Anak bapakmu kamu berapa? Ya anaknya tetap 8 toh. Tetap 8, pinter. Anak Abraham ada berapa? 2. Oke. Nabi Ismail pergi, anaknya Abraham berapa? Ya tetap 2. Tetap 2, kau bilang tadi 1, kujluk. Iya, tapi kan yang di rumah kan aduh. Di rumah. Di rumahnya tinggal 1. Yang 1 kan Kamu kan pernah bawa truk ya, Jo? Nah. Oke. Kamu muat kambing 20 di atas truk. Oke. Lompat 5 kambing di atas truk sisa berapa? 15. Goblok kamu, tetap 20 lah. Nggak lompat kok. Ya lompat di situ aja, nggak lompat turun dari truk. Oh, nggak pergi. Janco, Cok. Ya janco, Cok. Wah, kowe iki kok ya aneh meno jenenge pergi iki ya kok di situ tok itu loh. Ya pergi ya jauh toh. Yang ngomong pergi jauh siapa? Ya itu kan diusir kan berarti kan pergi. Enggak orang cuma lompat-lompat di atas mobil. Yang lain tidur. Ismail pada waktu itu enggak pergi kemana-mana dan cuma di situ toh. Ya enggak bisa toh. Kamu pergi merantau itu di rumah apa pergi jauh? Pergi jauh toh di sini. Pergi jauh. Sekarang kamu masih anak bapakmu. Iya. Berarti nggak kurang anak bapakmu, tetap segitu. Iya, teman saya jauh luar pulau. Tapi tetap kamu anaknya bapakmu toh. Oke, Ismail pergi jauh. Itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya Abraham. Pinter. Kenapa kok yang dipersembahkan di itu kok Ismail sedangkan dia sudah pergi jauh, yang ada di rumah Ishak? Itu loh yang saya bingung. Ya bingung aja. Intinya apapun yang alat uji keimanan Abraham, intinya itu Ishak sama Ismail itu nggak disembelih, tapi digantikan hewan. Betul? Iya, itu betul apa betul? Iya betul. Cuma kalau di kitabku yang dipersembahkan Ishak. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau debat di situ. Menurut kamu yang disembelih itu Ishak atau hewan? Hewan. Cuman yang diajak itu Ishak. Yang diajak Ishak. Hewan ya. Oke. Menurut kamu bagusan mana?
atau masuk akal mana, atau lebih manusia mana? Yang dikorbankan hewan atau manusia? Ya hewan loh. Nah, terus yang korban di tiang salib siapa? Hewan. Oh, kalau itu beda jalur. Cocok. Kalau dulu itu ya dipersembahkan hewan tidak mampu untuk menebus kesalahan. Lah sekarang Tuhan sendiri dengan tubuh Kristus itu sampai mampu menyelamatkan dunia itu sampai sekarang. Kalau dulu itu persembahan dari Abraham itu hewan sudah bisa mampu untuk menyelamatkan umat manusia. Mungkin ada penyalipan. Begitu loh. Jadi Saya ulang kembali Jo, pakai akalmu ya Jo. Saya masih menghormati kamu kan manusia, tentu masih bisa menghitung lah ya, baik dan buruk gitu ya. Mulia atau orang berdosa Jo? Orang mulia. Orang mulia. Karena Baik. menanggung dosa Baik, kita. jawabnya jangan panjang-panjang Jo. Kalau Yesus itu orang mulia, boleh nggak membunuh orang mulia Jo? Ya enggak boleh toh. Nggak boleh. Terus yang mati di tiang salib orang mulia atau orang berdosa? Orang mulia bang. Katanya tadi nggak boleh bunuh orang mulia, cocok. Lah kamu itu ngawurnya ngubah-ngubah sejarah loh, kenyataannya seperti itu. Ya, saya ulang lagi ya Jo. Ya, sama yang lain coba kalau Jo. sejarah enggak begitu. Dengerin. Boleh nggak membunuh orang yang mulia yang tidak berdosa? Ya kalau di pengadilan secara dunia ya enggak boleh. Emang Yesus, emang nih kejadian salib itu di dunia apa di mana? Loh, itu kan untuk visi misi surga. Dari mana lagi visi misi? Loh, ini Jo, kau udah kepadamu lah aku berkenan tuh udah kan terlalu jauh kau Jo. Loh, beda tuh visi misi dunia dengan visi misi surga. Yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Yang mati di kayu salib itu, salib itu kan menandakan kan. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu makanya Jo, baru kau jawab. Saya ini alon-alon asal kelakon loh. Dengerin, yang mati di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Orang mulia. Boleh nggak membunuh orang mulia sesuai perintah Tuhan? Loh, kalau dia nggak tahu, boleh apa tidak? Ya sebenarnya tidak boleh dong. Tidak boleh. Loh, Menurut kamu, ya udah diam. Menurut kamu, kehendak siapakah pembunuhan di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Ya kehendak Tuhan tuh itu. Di mana datanya kehendak Tuhan membunuh orang mulia? Kan contohnya kan sudah ada tadi di Abraham. Jo, kalau ngomong kayak gini lama-lama tak kemplang dasmu yo. Nah, kowe goblok era mau kowe yo anu wong tanah iki. Kamu kok nggak pakai akal Jo. Apa kan tadi kok ngeyel sampean piye? Lihat apa faktane ngono lho. Faktane opo? Faktane Yesus orang mulia, ora disalib. Krungu ora? Ngawur we, gak disalib. Sampean yang ngawur. Orang Yahudi sana coba tanya. Dia itu benar-benar disalib kok. Masa kamu yang angel tuturane Jo. Yang ikut sejarah itu percaya orang Kristen, kamu orang Islam kok malah kamu yang ngeyel. Jo, tak tanya sampean ndasmu itu isinya apa ndasmu? Wes. Wis dawet. Karep mulai ngomong. Sekarang Jo. Mending ngomongnya santai aja Jo.
Karuan ngomong nih bisnis saya karo gue ngomong nih beras saya ora nyambung. Lah ngomong nih Tuhan. Kamu kerjanya hari-hari apa sih, Jo? Kerja hari-hari apa, Jo? Aku ternak, bertani, ternak apa? Ternak aku bebek, babi, terus kalau di kebun tanaman alpukat, lemong. Kalau bebek itu kalau dijual eceran berapa, Jo? Terus kalau di jalan saya muat-muat. Nyambung ini. Muat-muat sampai ke luar pulau. Kamu Jawa Timur apa Jawa Tengah, Jo? Loh, aku asli Banyuwangi, Mas, ning Jember aku. Oh, nang Jember, kampungnya Anang Hermansyah toh. Oh, iya kampung Hermansyah. Aku nang Wonogiri. Oh, pantesan sama NATO ora nyambung-nyambung jak ngomong Tuhan. Iya, lu sih nggak nyambung gini loh, Jo. Jadi telur bebek itu kamu jual di Surabaya apa di mana? Loh, tak jual di Manado. Aku saiki wis pindah di Manado iki. Oh, sampai Manado sekarang? Iya. Tapi Ngana nggak bisa bahasa Manado, Ngana. Siapa bilang orang di sini 10-an tahun? Selama Ngana nggak bisa bahasa Manado, nah bikin talking Ngana pala dong. Kalau di Manado itu sudah umum, biar Jawa, biar apa. Ngana ngerti kita terame toki pala Ngana? Ngerti Ngana? Pemai lepangana. Pemai Ngana. Bahasa kotor itu. Janganlah bahasa kotor, Masa kong bagi itu sama-sama manusia kong bikin. Manado mana Ngana? Orang Manado dang Malalayang. Oh iya sama, kita juga di Malalayang. Di mana itu? Itu baku dapat orang, Ya aja baku dapat. Baku dapat. Tunggu kita telepon anak suruh jemput pangana ya. Oke. Apa letako? Tejo. Jangan kemana-mana. Tejo. Jangan kemana-mana Ngana. Mas Tejo. Ya. Kita telepon pasukan kita dong. Ya. Kita telepon pasukan kita dong. Tanya Mas Tejo. Silakan Pak Wayu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia ngorbanin dirinya di tiang salib? Kenapa nggak langsung ampunin aja? Ya orang waya itu Bang, semua kan butuh proses. Her, lu di mana Her? Ya, tunjuk. Itu ada Tejo di Malalayang jemput Jo, makan ikan. Ada Tejo di Malalayang jemput Jo, dia orang tuh mau makan. Ya mah. Lanjut Pak Wayu. Iya. Ini pakai logika ya Bang ya. Kan dia Tuhan, cukup mengampuni aja, nggak perlu ngorbanin diri, nggak perlu nebus dosa. Kalaupun nebus dosa kepada siapa? Kan begitu ya Bang. Logikanya. Ngomong Jo.
Bang, aku ngomong pasti nggak diterima karena nggak masuk akal itu. Seakan-akan itu nggak masuk akal. Itu kalau untuk mempelajari itu perlu kesadaran. Woi. Ya, aku kasih moderator Bang Juma. Aku gak bisa naikin orang. Kalau Sudah Joni kan? Belum. Oh belum ya? Belum. Pantasan Tejo tetap aja gila di sini. Iya makanya. Bagaimana Bang Zuma? Udah lama. Kasar-kasar. Udah 6 tahun dia gila. Bahasa halus no. Orang gini kapan warasnya toh? Coba pakai bahasa yang diajarkan seperti Sunan Kalijogo, Syahidi Jenara itu masuk. Masuk. Coba kalau ajaran. saya halus masuk enggak? Halus pun kalau orang kayak Tejo ini enggak masuk juga. Percumanya. Tejo. Oh, Sutejo. Hari ini sudah makan dedak belum, Dok? Aku bakar. Assalamualaikum. Udah makan jembut jagung enggak, Dok? Wes, kalah aku lah Bang Zuma. Tak mampu aku lek ngomongnya kasar-kasar tak mundur aku. Lu ini halus, Dok. Hari ini udah makan dedak enggak? Wong halus kayak gini mau kayak mana lagi halusnya? Tuh, kok lari, Dok? Udah halus pun halus sekalipun. Tejo. Endasmu piye? Kabur Tejo. Tadi saya telepon Sher disuruh jemput dia. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wahyu juga Islam. Kabur. Islam Bang. Alhamdulillah. Jaringanku sini kalau hujan lelet. Luar biasa kemarin ya Bang Ustadz Yahya Walauni, Masya Allah. Iya betul. Masya Allah. Tadi saya buka Komal Gurunda Sukma itu di framing di bawah tentang Yahya Walauni. Yahya Walauni sudah dapat 72 bidadari katanya. Saya bilang mungkin di mata Anda kematian Yahya Walauni dalam sudut pandang kalian mungkin buruk, tapi bagi saya berdoa semoga Allah mematikan saya dalam keadaan seperti Yahya Walauni. Itu yang saya impikan Bang Zuma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Benar. Jadi orang mungkin menyangka bahwa itu kematian yang tiada, tapi bagi kita Islam itu yang paling kita harapkan, impikan. Iya. Sekarang mereka memframing matinya seperti disalib baru terhormat. Nah itu. Iya janganlah. Mati disalib Bang Handia baru bagus katanya. Lanjut sekarang gini. Saudara-saudara mau ndak mati dapat bidadari di tempat kehidupan yang kekal? Mau dong. Dibandingkan mati bertemu dengan sosok yang dimana asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Mau ketemu bidadari atau mau ketemu yang kayak gitu? Pilih mana? Hari Paman. Hah? Mau ketemu bidadari atau mau ketemu yang kayak tadi? Asap membumbung dari hidungnya, bidadari lah. api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya.
Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Mau ketemu bidadari atau mau ketemu yang kayak gini? Bidadari lah Gurunda. Bidadari. Maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Mau ketemu bidadari atau mau ketemu perang naga? Ya bidadari dong. Asap mengepul dari hidungnya. Api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Bara api keluar dari dalamnya. Ya. Ketemu bidadari atau yang kayak gini? Bidadari dong. Ya bidadari dong. Siapa yang mau ketemu dengan makhluk ngeri kayak gitu? Api keluar dari mulutnya, hidungnya keluar asap membumbung. Piye toh? Mas. Ini si Tejo ini. Udah gila permanen si Tejo. Lebih dia namanya lebih suka aja lucu bertemu dengan makhluk. Namanya aja lucu. Saya teringat lagunya Namrud itu. Memang kurang ajar tangannya si Tejo itu. Itulah maksudku, mending ketemu bidadari daripada ketemu makhluk kayak itu. Matanya seperti bara api, di hidungnya keluar asap, mulutnya keluar api yang menjilat-jilat. Ketemulah kau di sana. Gak mau aku. Mending saya ketemu bidadari dalam kehidupan yang kekal. Bodoh. Kalau ada yang mau ketemu dengan makhluk api raksasa ya silakan. Ikuti Edis. Gak ada lagi otennya di dewa ya, udah pada pensiun. Tiarap semua Gurunda. Tiarap ya. Tiarap dan tengkurap. Ini 1300, gak ada saudara Kristen yang berani naik. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan bertanya tentang bidadari, bertanya tentang bidadara, silakan ya. Jadi berbicara tentang 72 bidadari itu dalam Islam justru membuka lebar-lebar bagaimana kami menyampaikan kepada manusia, kepada oten-oten bahwasanya sungguh nikmat surga yang diberikan kepada kaum muslimin. Nah, justru dengan adanya bidadari atau khalidina fiha sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Imran, di situ kan khalidina fiha, pasangan-pasangan yang suci. Justru Allah akan membuktikan bahwasanya Dia adalah Sang Maha Adil. Karena apa? Orang-orang mukmin yang mati dalam keadaan belum menikah, begitu pula dengan laki-laki dan perempuan, maka disitulah di yaumil akhir membuktikan Allah Maha Adil sehingga mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Sebagaimana dalam Al-Quran khalidina fiha mutahharatu wa ridwanu minallah. Allah akan memberikan pasangan-pasangan yang suci karena Allah ridha kepada mereka. Itulah kehidupan surga yang akan diberikan kepada kaum muslimin insyaallah kelak. Nah, oten yang bahaya karena oten itu dibangkitkan dengan roh. Nah, tidak logis karena apa? Dengan roh ini bagaimana dia menikmati kenikmatan surga roh ini ketika kita dibangkitkan dalam keadaan seperti roh, seperti Kasper. Kan dalam Bible itu tidak ada daging dan darah dalam surga. Nah, ini yang perlu kita kaji sama-sama teman-teman ya. Kita buktikan agama mana yang paling rasional, yang masuk ke dalam akal pikiran dan bisa diterima oleh akal. Itu kan Bang Suma ya. Benar sekali. Betul. Makanya hidayah itu mahal. Kudu wajib berakal. Silakan teman-teman yang mau belajar lagi. Halo Roma. Roma. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, aku mau tanya kan, di sini Islam, jadi kan Siap. tunggu ada orang miss call nih. Di sini puasa kaza itu kan misalnya kalau wanita yang itu yang tinggal halo, Putus-putus Mbak, putus-putus jaringan. iya kamu dia tuh dulu. Mau nanya apa? Jam tidur? Belum. Kalau jam segini jam tidurnya Pak Bom. Iya lo. Ini iya gini kan, di sini kan ada sekelompok yang mengatakan puasa kaza itu tidak boleh dikaza tuh kan, karena kan ada wanita yang tinggal puasa waktu bulan Ramadan tuh waktu mengalami menstruasi kan. Di sini ada sekelompok yang mengatakan tidak boleh dikaza itu. Gimana teman-teman kalau menurut dalam Islam? Akhi mengerti, Akhi Felix. Iya. Apa itu pertanyaannya? Yang Puasa pertanyaannya kasar. Apa itu kota kasat? Mengkoda puasa, mengkoda puasanya yang tertinggal. Iya, puasanya tinggal di bulan Ramadan. Kan ada wanita kan. Iya, di sini kan ada di sini kan ada sekelompok itu orang Islam tapi tidak mengazakan puasanya kalau sudah bulan Ramadan gitu. Gimana tuh Bang Zoma? Ya, coba kita tanya ke Dinda Felix. Silakan Dinda Felix. Iya. Begini Mbak Ani ya. Itu aliran mana itu yang menolak itu mengkoda puasa? Aliran mana itu? Jangan sampai bukan Islam. Karena mengkoda puasa yang ketinggalan ketika bulan suci Ramadan itu termasuk perempuan itu justru wajib. Dia wajib bukan sunnah. Wajib itu harus diganti. Nah, yang saya tanyakan kepada Ani, aliran mana Ani yang menolak itu? Iya di sini, iya Islam juga, tapi di sini kayak gitu itu Syiah. Di sini kan ada Muhammadiyah, ada Perti kan di sini. Itu orang Perti kebanyakan. Enggak, Syiah yang menolak itu, Syiah berarti itu Syiah. Iya. Enggak, bukan. Itu di luar dari Islam itu Bu Ani. Yang mengatakan menolak koda itu bukan Islam. Oh, itu jadi kan hukumnya. Iya, jadi hukumnya wajib ya, harus dikata ya. Wajib. Iya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Iya, itulah aku ragu juga karena ada sekelompok kayak gini di situ kayak gini. Begitu di sini. Ada yang tidak mengazakan. Qada. Bukan Gaza. Qada. Iya, qada. Iya. Makasih Bang Doma. Iya. Begitu ya, Ani. Aco. Itu aliran anu itu Bang Zuma, aliran Inkarus Sunnah namanya itu. Enggak. Ya, Inkar wajib. Iya, Kayak Bang Zuma, Bang Zuma. Iya. Ada satu lagi nih. Di sini kan ada itu apa nama ratib 1000 di sini. Itu apa? Aku nggak ngerti. Lagi? Itu Apa ratib lagi 1000. teman-teman? Si Rati dapat uang 1000. Enggak, ratib 1000. Apa ya Bang? Apa ini? Itu yang baki 1000 itu yang makanan-makanan mungkin Bang Zuma. Bukan makanan. Obat. Iya, itu kan ada. Iya di Aceh. Di Aceh ada ratib 1000 di sini. Apa hukumnya itu kan? La ilaha illallah, la ilaha itu pokoknya sama kepalanya itu. Aliran rate Gurunda, aliran rate itu. Oh, rate. Aliran rate. Orang berzikir itu kok. Iya berzikir tapi kan kuat-kuat kali. Itu apa boleh kan gitu dalam Islam tuh? Mungkin itu jalan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir itu namanya zikir. Iya tapi kan kuat-kuat kali Bang Doma. Kepalanya ditutukan kali.
dihantamkan ke tembok itu salah. Begitu Bu Ani. Iya. Bu Ani, di sini kita ngurusin orang yang bertuhankan manusia, Bu Ani. Kalau sudah Islam, alhamdulillah sudah selamat. Yang kita urus di sini, Bu Ani, adalah orang-orang yang menuhankan sesama manusia. Itu yang terlalu, Bu Ani. Iya, tahu. Tapi kan apa salahnya kan boleh bertanya daripada kita ragu-ragu kan. Lebih baik bertanya. Ya lah Bang Zoma, aku turun dulu ya. Iya, Ani. Cok. Sudah kasyuk larinya. Makasih Bu Ani, sehat selalu Bu. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, silakan kalau masih ada yang ingin berdiskusi tentang materi ini. Kelihatannya kita agak sulit dari kemarin ya untuk menghadirkan narasumber dari Kristen yang punya pemahaman yang dalam terhadap konsep dogma doktrin kekristenan. Yang hadir hanya yang ngeyel, modal congor, modal ngotot. Kebanyakan dari mereka yang membantah dalil kitab mereka sendiri. Tak ada yang bisa memberikan kita edukasi yang positif. Malah kita dari narasumber Islam ini yang jauh lebih menguatkan materi tentang Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Adanya dua Kristus yang tentu ajarannya sangat bertentangan. Satu utusan Tuhan, yang satunya utusan dirinya sendiri yang membawa-bawa nama yang sama seperti Yesus Kristus itu. Di mana Paulus menginformasikan adanya Yesus lain. Yesus juga menginformasikan adanya Mesias lain di luar daripada dirinya. Jadi dua hal ini adalah satu hal yang berkesinambungan antara Yesus yang mengejarkan tentang datangnya Mesias palsu dan antara Paulus yang mengatakan adanya Yesus yang lain. Nah ini hal yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita ulas. Sayangnya tidak ada dari pihak Kristen yang berani untuk membahas ini lebih jauh. Menandakan bahwa memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan di sini. Yang mana para apologet mencoba untuk ungkap tabir rahasia tersebut dengan mengajak mereka membahas materi-materi inti di dalam Kristen. Jadi ada beberapa poin penguat kekristenan itu bertahan. Yang pertama doktrin dan dogma. Artinya imani, percayai, yakini saja. Jangan berlandas terhadap dalil. Jangan menjadi Kristen dari proses berpikir. Tetapi cukup imani, cukup kemudian yakini, percayai, dan lakukan. Nah ini hal yang bertentangan dengan prinsip ilmu. Kalau ilmu pengetahuan itu pijakannya harus yang tadi, proses berpikir di mana kita melibatkan akal, dan yang menjadi materi adalah wahyu kitab suci. Kitab suci yang masing-masing dianggap suci oleh para penganutnya harus ditelaah benar tidaknya itu berlandaskan proses berpikir akal. Ini tidak ditemukan di Kristen. Ada beberapa tiang penguat dari kekristenan itu. Yang pertama tentang penyaliban. Yang kedua dosa waris. Yang ketiga adanya teos yang nusul ke bumi, tidak mempertahankan keteosannya, keilahiannya maksudnya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan mati untuk menebus dosa manusia. Nah ini hal yang sebenarnya sederhana sekali, tetapi kalau kita ulas lebih jauh berdasarkan dengan apa yang tertulis dalam Bible, maka orang Kristen pasti goyang. Orang Kristen ini pasti ragu. Orang Kristen pasti akan memahami bahwa ternyata selama ini doktrin dogma yang melekat pada diri kita ini itu justru bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab kita. Pasti mereka akan sadar itu. Nah, mungkin inilah yang menghantarkan mereka segan untuk naik ke komal kita
Karena dengan mereka naik ke atas ini, itu artinya membuka diri supaya agamanya itu kita bongkar. Bongkar positif tujuannya ya, bukan membongkar menjadi negatif, enggak. Kita membongkar bukan bongkar asal-asalan, akal-akalan, enggak. Tapi kita buka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Saya kira seperti itu, teman-teman. Kalau memang tidak ada, mungkin kita tutup aja komal kita ini, sembari kita keliling mencari komal yang mungkin ada Kristen di sana. Karena Takut dapat hidayah. seperti itu teman-teman. Kita tutup. Iya banyak Pak. Iya, Bang Handi, kita tutup aja teman-teman. Kita cari komal yang mungkin sedianya di sana Kristen lebih berani masuk. Kalau di sini saya yakin sekali mereka takut naik ke atas. Iya, itu jelas itu. Kelihatan nampak sekali sudah 2 hari kita buka komal. Materinya itu tujuannya untuk mendidik. Ya, untuk merangsang otak mereka bisa berfungsi, tapi rupa-rupanya mereka segan. Mereka lebih suka ke komal-komal yang rame gitu, banyak orang di atas. Kalau sini cuma 1, 2, 3, mereka agak segan. Mungkin juga malu, agak kemayu-mayuan sedikit. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, ya, di teman-teman yang memiliki Menara Siar yang menyiarkan ini. Terima kasih banyak atas semua netizen yang ada. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke teman-temanku semuanya, kita kembali lagi seperti biasa. Ini kameranya masih terbuka. Saya pingin 2 menit terakhir seperti kemarin, boleh nggak? 2 menit terakhir kayak kemarin, boleh nggak kita promo-promo sedikit aja? Kalau boleh, kalau nggak diizinkan juga nggak apa-apa. Boleh teman? Boleh ya, sabar-sabar. Yang ada kesibukan, ada keperluan, silakan untuk bergeser. Oke teman-teman sekalian, jumpa lagi di sesi yang kedua ini. Ya kurang lebih 2 menit lah kita pakai untuk mengajak teman-teman yang ingin menjadi distributor Beset Glowing, Beset Skincare. Ya,
Jadi teman-teman yang ingin menjadi bagian daripada bisnis Bank Suma, yang ingin menjadi distributor, kita masih membuka peluang besar karena kita beberapa kali mengajak teman-teman dan alhamdulillah sudah ada yang berminat untuk menjadi distributor kita. Ini adalah hal yang sangat positif. Teman-teman dimanapun berada yang ingin bergabung dengan kami tinggal menghubungi admin kita untuk didaftarkan segera untuk menjadi distributornya di nomor kontak 0815 27 28 28 27 28 28 22. Gitu ya nomornya ya teman-teman ya. Silakan Anda menghubungi admin kami, itu nomor kontaknya Sadli langsung 0815 tambah 28 0815 27 tambah 28 tambah 28 22. Nah, silakan menghubungi di sana. Kita akan bantu kemudian teman-teman untuk mempromosikan ya Beset Glowing ini. Kita akan selalu promosikan karena ini adalah produk milik sendiri, bukan milik orang lain. Jadi saya tidak menerima endorse-nya dari lain, tetapi ini adalah murni milik kita sendiri. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk menjadi distributor. Oke. Dan untuk menjadi distributor itu ya keuntungannya cukup lumayan besar. Jadi ceritanya gini, kita memberikan ruang kepada saudara-saudara untuk mendapatkan penghasilan, ya, mendapatkan income dari berbisnis dengan Bank Suma. Karena keuntungannya itu besar. Satu paket aja yang laris, laku itu wow keren kali. Gitu teman-teman. Tadi semalam itu ada produk kita. Tapi ada pengunjung datang ke sini jam 9 malam langsung ambil, tunggu aku cari lagi ya. Habis, nggak ada lagi habis. Caput teman-teman. Semalam itu datang diambil sama warga Makassar. Fotonya ada, tunggu ya. Tunggu. Kita putar kameranya. Yang punya aktivitas silakan. Nanti jangan sampai mengganggu aktivitas teman-teman yang lain. Ini kan bukan sesi debat lagi kan ya? Nih. Sabar. Orang sabar disayang Allah. Nih, produknya nomor EA-nya juga. Jadi ada 4 item. Ya, teman-teman. Ini sudah BP Om. Oke, udah, kita ganti lagi pertanyaan. Sabar ya. Namanya usaha. Memang kayak gitu. Usaha itu harus apa ya? Nih, ini bisa dilihat di sini nanti di barcode-nya, teman-teman.
Ini keterangannya. Tuh bisa dibacakan. Formula pembersih wajah yang lembut dan aman ini dirancang untuk membersihkan karang gigi. Kok karang gigi? Oh, membersihkan perawatan kulit yang optimal dan seterusnya ini. Nanti di sini kan ada barcode-nya tuh. Jadi teman-teman yang sudah pesan ini, nanti ada barcode-nya, tinggal di ini. Anda buka hasil labnya dan juga keterangan dari doktifnya ada. Komposisinya ini ya teman-teman. Keren sebenarnya. Ya tuh, tonernya ada juga. Bahan-bahan alami yang aman. Kulit sensitif dan seterusnya. Jadi pecinta daripada skincare ya, Anda akan terpuaskan menggunakan punya kita gitu. Karena tidak ada bahan kimianya. Saat terbuka kameranya, Sat. Ini teman-teman, komposisinya ada gitu, lengkap nih. Ya kan, cantik kan? Nah, gitulah. Apalagi yang harus saya jelaskan sama teman-teman ini ya. Apalagi ya. Nih. Nih teman-teman, ayo 230k saja di luar ongkir. Yang mau jadi distributor silakan. Berapa sepaket bang? 230.000 di luar ongkir. Yang mau silakan Anda menghubungi nomor yang tadi 0815 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Nih. Kontak aja, langsung kirim alamatnya teman-teman sekalian, nanti dihubungi sama ini. Kalau harga distributor itu rahasia ya. Harga reseller juga masih rahasia. Yang pasti konsumen 230 per meter. Puas. Gitu ya teman-teman sekalian. Sedikit juga saya ingin menyampaikan kalau kemarin itu kita sudah Idul Kurban. Terima kasih banyak teman-teman yang ikut berpartisipasi. Ada beberapa nama yang muncul kemarin, kita sudah adakan. Ini acaranya kemarin ya. Ada di YouTube, ada di TikTok. Yang ingin nonton, yang penasaran kurban di Masjid Nur Maulida, Sekretariat API Pusat. Ini kemarin diadakan di masjid. Saya sendiri hadir. Alhamdulillah acaranya berlangsung dengan baik. Nah ini bom-bom ya teman-teman. Dia pasrah banget. Nah nenek Mukiper. Oke, yang mau nonton kurban kemarin silahkan ke YouTube Zulkifli Ma'bas Official atau ke TikTok Bang Suma 01. Nah informasi juga yang ingin nonton film Doti, Insya Allah kalau nggak salah tanggal 24 Juli ya, bulan depan. Itu teman-teman sekalian. Ada lagi? Cukup ya? Sudah lewat 2 menit, nanti kita ditegur sama pemerintah kalau isinya cuma 2 menit. Tentang ini apa, tentang skincare aman kan, nggak ada lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau jadi distributor silakan. Syarat jadi distributor itu pesan minimal 100 pieces. Kenapa harus 100 pieces minimal? Biar permintaan dari kota-kota lain itu bisa di cover langsung oleh distributor kita. Sebenarnya kalau usaha yang sudah besar itu minimal 500 pieces. Tapi cukup
untuk Bang Suma 100 pieces saja, 100 paket maksudnya, 100 paket untuk menjadi distributor. Untuk harga distributor itu silakan ke nomor admin kita. Tapi jangan pada saat menghubungi admin cuma sibuk bertanya hal-hal yang tidak ada kaitannya gitu loh. Malah komunikasinya beda, lain, bukan masalah skincare yang dibahasnya. Masalah Bang Suma malah. Kemasannya spill kan tadi sudah. Sudah tadi kan. Jadi kalau mau lihat nanti kembali atau lihat aja di TikTok Bang Suma. Bang Suma 01 itu muncul di situ, ada di Bang Suma 01. Bang Suma 01 muncul di sana, ada foto-foto skincare-nya kita. Jadi silakan Anda lihat di sana. Anda bisa ini. Nomor HP 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Nah betul tuh, ada tuh tertulis Hermansyah. Bang Hermansyah menuliskan di bawah tuh teman-teman. Silakan dicatat. Tapi kalau menghubungi admin jangan bahas yang lain. Jadi admin saya itu jadi pusing dia. Bang Sadli pusing. Ya, Bang Sadli yang pusing bahas yang lain. Maksudnya adapun bahas skincare cuman bertanya-tanya. Ini terbuat dari mana? Ini gimana? Ini gimana? Endingnya cuma mau komunikasi doang. Cuma mau ngomong-ngomong yang lepas-lepas aja, nggak perlu. Ya yang mau pesan aja, Bang saya mau jadi distributor, apa syaratnya gini. Jangan malah bahas harga tanah, harga pecel lele, entah kemana-mana dibahasnya. Kan nggak nyambung. Ambil 10 boleh, ambil 10 silakan. Tapi kalau mau jadi distributor langsung minimal 100. Bang saya mau jadi distributor. Ya silakan. Tapi saya coba dulu. Boleh. Silakan daftarkan distributor, coba dulu. Begitu sudah dicoba bagus, dieksekusi. Begitu. Saya mau jadi reseller. Boleh, silakan. Saya di kabupaten ini, silakan. Ya, satu paketnya 230 di luar ongkir. Kalau di sini nulisnya saya pingin 10 dulu Bang. Begitu menghubungi admin entah apa-apanya dibahasnya. Bang Suma itu nomor sepatunya berapa ya? Kenapa Mbak? Aku mau kirimkan sarung. Gak nyambung. Tanya nomor sepatu yang mau dikirim sarung. Wah, Pak Bom. Adminnya pusing. Jadi kasihan yang lain jadi korban. Abang saya nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gurunda. Iya gimana Jakarta aman? Alhamdulillah aman Gurunda. Monas masih di tempatnya? Belum pindah? Belum. Si Edis nggak jadi loncat dari Monas katanya. Oh nggak jadi, iya. Iya. Gimana abang? Iya Gurunda itu kan saya kemarin kan jadi reseller yang skincare yang sebelumnya ya. Iya. Yang kemarin itu. Nah sekarang saya mau jadi reseller lagi atau distributor, gimana Gurunda? Saya udah coba hubungi Pak Lukman. Tapi itu katanya sih gimana ya, saya harus kita beli cash dulu, jadi nggak sistemnya nggak seperti yang kemarin Gurunda ya. Iya karena kita ini sudah paten Bang, produk kita paten, bukan uji coba, ini benar-benar paten. BPOM-nya sudah aman dan semuanya sudah selesai kita urus. Kita libatkan juga doktif dan seterusnya, semuanya aman abangku. Jadi adapun mengenai mungkin cocoknya jadi reseller aja nanti ya. Nanti setelah ada distributor tetap yang ada di Jakarta, nanti tak kasih nomor Anda ke beliau.
Siap Gurunda, ditunggu. Soalnya customer saya yang di Ciledug, yang di mana itu udah pada nanyain, di rumah udah nggak ada soalnya stoknya, udah habis laris manis. Iya. Oke. Cocok kan? Cocok kan itu produknya? makanya, makanya dia nggak mau pindah lagi, nggak mau pindah ke merek lain. Saya bingung makanya nih kalau udah nggak ada terus saya gimana ya mau mesennya lagi gitu loh, mau lanjut sayang customernya soalnya. Iya betul. Nantilah insya Allah nanti kita cari solusi abang ya. Yang pasti kalau sudah ada distributor yang tetap di Jakarta, karena insya Allah kita juga ada kantor nanti, kantor BZ Skincare di Jakarta, dan itu kantornya wow keren banget. Nanti bisa menjadi salah satu galeri kita yang ada di sana. Jadi teman-teman, mumpung masih ada kesempatan silakan daftarkan diri. Kalau mau ini, kalau saya sih yakin aja kalau saya, sebab nggak mungkin lah Bang Suma mau memberikan usaha yang masih meragukan. Ya insya Allah aman, dan setiap live kalau saya ingat pasti akan saya bantu promo. Misalnya ada di Jakarta, hubungi teman kita, kontaknya ini. Jadi semua teman bisa belanja langsung ke distributor yang ada. Begitu juga yang ada di provinsi lain. Nah, jadi untuk saudara Muhammad Santun nanti kita komunikasi abang ya. Nanti saya bicara juga sama Pak Lukman ya. Oke, sip. Siap Gurunda. Aman berarti. Makasih itu aja Gurunda, mohon maaf ini. Aman bagus. Makasih ya. Sayang customernya Gurunda. Siap. Makasih Gurunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, edisi pertama itu tidak ada konsumen kita yang komplain. Nah sekarang itu kita naikkan, kemudian komposisinya kita naikkan dan kita patenkan. Makanya kita berani untuk mempromosikan secara buka-bukaan dan kontinu. Oke, itu ya. Jadi yang mau menjadi distributor atau ingin sekedar mencoba dulu, silakan 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Ada Dewa. Sorry ya teman-teman, waktunya sudah lewat. Yang di YouTube juga minta maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Bang dikasih kesempatan ke atas. Sebelumnya Dewa ucapkan ini ya. Ucapkan apa sih namanya? Selamat Idul Adha ya buat kita semua. Dan kita harus tahu apa makna dari yang namanya kurban itu. Kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi juga makna dari kurban itu ternyata yang benarnya itu menyembelih rasa egois dan menumbuhkan kepedulian. Jika memang tidak bisa berbagi daging, berbagilah senyuman, doa, atau bantuan kecil, itu pun dicatat sebagai amal. Mungkin itu pembukaan dari Dewa. Dewa numpang iklan juga Bang ya? Boleh nggak Bang? Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Nah, baik. Ya, Iwan Pilah, hari Senin sekarang, insya Allah Dewa mau bikin kaos lagi. Beda ya antara kaos Dewa dengan Bang Juma. Kalau mau beli Bang Juma, silakan ke Bang Juma aja langsung. Ini kaos buatan Dewa sendiri, custom buatan Dewa sendiri, gambarnya bebas. Mau gambar dengan siapapun bebas. Dan alhamdulillah Bang Juma wajahnya sudah dihalalkan. Jadi sama Bang Juma boleh, sama siapapun juga boleh. Ini contoh-contoh yang sudah Dewa desain ya, kayak gini. Ini untuk hari Senin ya. Nah, ini untuk hari Senin. Ini antara ibu dan anak ini ya. Ini antara ibu dan anak. Ini ibu dan anak. Ini Pak Ical. Ini anaknya. Nah ini Gus Miftah, Bang Juma, Gus Miftah sama Mahadewa. Ini Bang Juma sama Bundalin. Ini Bang Juma sama Mas Rangga yang kemarin ya ngefans banget sama Bang Juma, bahkan pengen jumpa sama beliau. Ini Bang Juma pas sama Pak Suratman. Seperti ini ya. Nah ini contoh-contohnya. Nah Pak Suratman sendirian. Ini Mbak Ayun yang barusan pesan. Alhamdulillah.
Kalau misalkan ada yang pesan, silakan hari Senin Dewa mau apa? Mau produksi. Kalau misalkan toh ada yang mau, silakan DM ke Dewa. Fotonya bebas. Mau dengan Bang Juma, mau dengan Mahadewa, mau dengan Uniripa, mau dengan Bunda Nora, Abuya, Ustadz Tahta, Pak Desugi, atau sama siapapun juga bebas. Silakan DM ke Dewa ya. Mungkin itu kali Bang. Bang Dewa. Bang Dewa lagi. Bang Jum. Terima kasih Bang Jum ya. Oke, thank you teman-teman yang ingin membeli kaos dari Saudara Dewa, silakan dipesan langsung ke beliau, di DM beliau langsung ya. Insya Allah kaosnya berkah. Siap, makasih banyak Bang. Thank you. Izin pamit Dewa. Sama-sama. Ini Baik, Bang ada baik. semangat nih, ada nih yang caranya gimana? DM ke Dewa ya, Bang Al. DM ke Dewa. DM ke Dewa langsung. Baik, siap. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kalian yang ada di Makassar, Goa Maros, yang ingin memiliki rumah subsidi rasa komersil, luas tipe 36 ya, luas tanah 78 meter persegi, silakan menghubungi saya. Nomor saya 081 99 00 3 222 5. Itu langsung ke nomor saya langsung. Kalau berbicara mengenai rumah, saya Bang mau rumah Bang subsidi, tapi saya tidak punya uang muka. Saya juga apa sih? Tadi sempat wajahnya kelihatan. Tidak apa-apa. Itu sedekah. Anggap saya sedekah. Atau nanti di filmnya nggak pakai masker kok. Perumahan subsidinya nggak pakai DP ya. Sampai bulan ini. Saya kasih promo sampai bulan Juni ini. Teman-teman yang ingin punya rumah tinggal ya, tipe 36. Kalau tipe 15 itu toilet aja itu Bang. Toilet dengan keseknya Bang. Jadi tipe 36 di daerah Maros, 5 menit ke sekolah SD, SMP, SMA, 5 menit ke pasar, 5 menit ke puskesmas, 10 menit sampai ke Kostrad dan juga ke Polsek. Alfamart itu cuma 5 menit dari lokasi perumahan. Seperti itu. Apa sih? Jangan bahas-bahas masker. Anggap saja itu sedekah. Giginya nong-nong kan? Iya, Maros. Jadi dari bandara itu cuma dari bandara asrama haji mutar itu 30 menit bisa nyampe. Tapi kalau dia malam di atas jam 10, 20 menit juga bisa sampai. Itu karena macet aja. Dekat dari kota Makassar rumahnya. Itu ya teman-teman sekalian. Sekali lagi yang mau rumah subsidi di daerah Maros dekat dari Makassar, silakan menghubungi 081 9900 3 222 7. Itu ya nomor saya. Seingatku sih itu. Oke, sekira cukup teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sekali lagi terima kasih sudah diberi ruang untuk iklan, untuk promosi. Sekiranya teman-teman tadi tidak mau mendengarkan promosi saya, udah pasti sudah kosong yang nonton. Ternyata masih ada kurang lebih 800 orang. Artinya teman-teman masih setia mendengarkan promosi. Kalau misalnya bukan saudara yang mau, minimal sahabat-sahabatnya atau teman-temannya atau tetangganya diinformasikan. Dan sekali lagi saya minta teman-teman setiap sholat doakan para apologet kita supaya panjang umur ya. Satu lagi apologet kita sudah berpulang, senior kita Pak Ustadz Yahya, kiranya Allah memudahkan perjalanannya menuju jannah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan jannah. Saya kira begitu, doakan kami ya teman-teman supaya kita yang masih ada ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjuang di tengah-tengah saudara-saudara. Meskipun satu di antara kami, ya para apologet ini sudah kembali duluan. Ya kita tetap semangat, kita jangan patah semangat mentang-mentang kita dalam pasukan ada yang kembali. Tapi insya Allah akan hadir pejuang-pejuang baru yang akan bersama-sama dengan kita
berjuang untuk menghalau pergerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Karena Ustadz Yahya ini adalah salah satu senior yang sering menghubungi Bang Suma ya. Karena beliau sangat peduli dengan dialog lintas agama ini. Meskipun kami di permukaan jarang komunikasi, tapi di belakang itu kami sering apa ya? Sering teleponan, dia sering marah sama Bang Suma. Marah dalam arti kata sebagai abang. Dibilang saya penakut karena saya tidak memberikan ruang untuk memberikan materi di kampus-kampus, tidak seperti dulu. Setelah saya aktif di TikTok, saya jarang kemudian memberikan beliau tempat untuk melakukan tablik. Kalau dulu waktu saya masih aktif di kantor, saya sering menghubungi teman-teman untuk beliau berikan materi di instansi atau di kantor mereka. Kali ini sih? Sekarang ini saya setelah kerja, beliau minta Desember nanti tolong ya, waktu tahun kemarin Desember nanti tolong ya sebelum Natalan saya ada jadwal di Makassar. Tapi saya cuek sama beliau, akhirnya beliau marah. Sempat saya diblokir 3 bulan. Habis itu dibuka lagi. Dibuka langsung WA, ada kopi kah Daeng, kata dia gitu. Ingat kali aku bang, sahabat-sahabat. Beliau WA, Assalamualaikum, ada kopi kah Daeng. Karena memang beliau ini pecinta kopi. Dia kalau datang sama aku itu harus ada kopi. Aqua besar kayak gini, ini harus ada kopi penuh untuk dia tuh. Kalau dia lagi kasih materi. Apa sih? Janganlah gitu teman-teman. Jangan bahas masker terus. Malunya aku. Biarpun aku ini sudah berumur, tapi kan aku bujang toh. Jadi janganlah bahas buka masker kelihatan tadi. Jangan kayak gitu. Aku ini bujang loh. Hati-hati kalian. Aku ini single. Gak ada bini akunya ini. Samanya aku ini anak ABG sekarang. Jangan bahas-bahas itu. Iya, kenapa nyata dibuka? Ya, meskipun saya nanti filmnya tayang, pada saat kayak gini aku tetap pakai masker. EGP. Jadi kayak gitulah. Ya, jadi dibilang Assalamualaikum, ada kopi kah Daeng? Itu maksudnya tuh saya bilang kopi banyak. Iya, kopi banyak, kopi Toraja toh, kata dia. Banyak toh kopi Toraja. Tapi maksudku adakah tempat saya bisa memberi materi? Nah, dia tuh mau kasih materi di mana gitu. Saya yang siapkan, saya yang hubungi orang-orang itu, terus dia datang. Itu dia maunya. Waktu dia ke Manado, ke Palu, dia telepon, Daeng, saya ada di Palu. Nanti saya transit di Makassar. Saya bisa nginap 2 hari. Tapi tolong cari tempat saya mau kasih materi gitu. Maaf, aku bilang maaf Kanda, lagi sibuk semuanya. Marah dia tuh. Kamu memang penakut. Dari dulu cerita, tapi buktinya saya cuma butuh 1 jam 2 jam, masa nggak bisa? Nggak usah pedulikan, aku nggak butuh amplop, kata dia. Yang penting materiku sampai. Waduh, kemana ya aku harus pergi? Akhirnya ngambek dia, sempat saya diblokir gara-gara itu. Banyak foto-foto kami teman sama beliau, tapi saya nggak pakai masker. Jadi saya nggak bisa di sini ya. Insya Allah surga tempatnya. Kita merindukan kematian yang sama seperti beliau, dalam keadaan wudhu ya, dalam keadaan wudhu. Kemudian khutbah di masjid lagi. Idul kurban lagi, Masya Allah. Indahnya kematian seperti itu ya. Jauh lebih indah daripada mati ditombak kan. Mati ditombak, dikutuk lagi. Sebelumnya ditampar, diludahin, diseret lagi. Aduh, direbutkan pula pakaiannya tuh. Masya Allah. Jauh matinya beliau ini luar biasa. Gitu ya, kami hanya minta doa. Ndek arah kepeng, iya kami mohon doa teman-teman, doakan kami panjang umur,
supaya kita masih sama-sama ya dalam waktu yang panjang ke depan, kita masih sama-sama untuk membela agama ini dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah, ya. Oke. Baik, kita tutup teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, atas waktunya saya beriklan. Ya, mudah-mudahan kita berjodoh di dalam bisnis ini. Ada yang mau jadi distributor atau reseller atau minimal jadi konsumen daripada produk Beset Skincare milik Bang Suma. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Baik, kita juga mau ibadah asar. Kita mau ibadah asar 4 rakaat dulu ya teman-teman. Ada lagi nih yang mau jadi bini. Alamak. Pusing aku lihat chat kalian. Benar-benar pusing aku. Gila nanti aku kubur. Udah. Yuk, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman di YouTube, I love you full. Nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.